Itu si Gary. Iya, si Gary yang ide ya. Gary gokil. Dia mana kuat lari? Gua cobain dulu. Tai. Lu maksain diri ntar jangan Ya, tadi. kenapa-napa. Itu heart rate lu 100. Gua minum. Iya, gue juga minum, semua juga minum. Lu, kondisi lu tuh nggak stabil, mental lu nggak stabil. Gue sebelum kesini nih, si kampret ya. Iya udah. Gue diem ya. Udah. Jangan. Gak boleh ya. Enggak boleh. Tapi gue lagi. Gue lagi. Nggak, ini gue cerita Enggak beneran. mau, enggak usah. Gue tuh lagi bikin film. Iya enggak peduli. Maksudnya gue support lu. Cuman udah. Lu lagi bikin film juga kan udah Iya. selesai. Sama gue juga bikin film. Iya. Iya, sama si Oh. itu. Sama si itu. Enggak mau gua. Tapi lu tahu kan? Enggak tahu, gua enggak Masa lu nggak tahu sih? Enggak ah. Gue duluan ya. Thank you. Thank you ya. Thank you, Kojon. Tapi lu beneran nggak tahu. Aduh, saya nggak bisa lurus nih kok apa kok. Enggak, lu nggak tahu. Enggak, lu tahu kan gue bikin film. Enggak tahu. Lu nggak tahu. Tolong. Lu nggak tahu gue bikin film. Ada lagi mainannya. Aduh. Lu film lu judulnya apa? Harusnya. Iya, harusnya horor. Gue bikin film judulnya Baby Udon. Nah, yang main. Ya udah. Nah, itu berarti lu tahu. Enggak tahu gua. Nah, ini gue mau lanjutin yang main. Peduli. Masa gue nggak boleh? Udah. Ya. Udah, jawabnya udah kelar, yuk. Oh, terus kemana? Nongkrong ngapain kayak nih? Seru nih. Lah kenapa? Kan gue mau menginformasikan. Kasihan banget tiba-tiba harus membersihkan. Jadi Pe, kalau misalnya udah gitu-gitu gini, udah nongkrong random. Nongkrong random aja, santai. Nikmati kehidupan, nikmati dunia. Tapi awal-awal pas awal-awal lu join pasti agak kagok-kagok dulu ya Pe? Lumayan Kayak tuh. Iya, ada filmnya mau buka sih. Lah, beneran. Lanjut, Pe. Awal-awal ngaku ngerasa bagiku lucu, bagi mereka nggak lucu. Bagi mereka lucu, bagi gue nggak lucu. Itu yang sesuatu. Cuma kan kalau kayak gini kan lu ngeliat diri lu sendiri nih, Pe. Lu kan jam terbangnya kan sebenarnya belum sebanyak teman-teman artis gitu kan. Untuk Ya kalau industri lah ya. ya, Betul. pasti kan ada pose-pose kayak tiba-tiba kamera nyorot ke lu gitu. Iya. Awkward gitu ada ya? Ada. Iya, aman, Es. Jaim-jaimnya juga mesti Masih nggak ikut ya? lepas gitu, ya. Iya, gue ngerasa soalnya kayak gini. Tiba-tiba kayak anjing gue liat diri gue sendiri di kamera. Biasanya kan nggak ada monitor gitu ya. Iya, jadi kayak sadar kamera. Siapa yang paling sadar kamera di sini? Semua sih. Semua sadar. Karena udah kebiasaan udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Iya, jadi kayak udah intuisinya tinggi ya. Betul. Jadi ngapa-ngapain udah nggak bisa ada privacy. Siapa yang paling drama? Dia lah, kita Iya. bikinin lah. Kita bikin lah. Kok lu bikin? Iya kita. Nggak, drama itu konteksnya apa dulu? Organik aja kan? Iya, Organik. Nggak ada skrip, nggak ada apa. Oh ada sekali gue sama dia berantem. Oh itu skrip. Enggak, karena dia. Iya, gua ada lihat tuh. Karena dia waktu itu gue melakukan sesuatu, terus menurut dia itu harusnya bagaimana, padahal gue ngapain pakai hati gitu. Tapi Oh, beda pendapat aja. Beda sudut pandang. Oh, tapi abis itu misalnya kan depan kamera tuh kelihatan. depan kamera itu kelihatan tuh. Iya, abis itu kalian ngobrol di belakang. Enggak, langsung kelar di situ. Langsung kelar. Di mute doang, ngobrol-ngobrol habis itu. Oh, ini bisa di mute? Bisa, gue bisa mute. Oh, jadi mute nggak ada yang tahu nih. Nih, contoh nih ya. Contoh ya. Banget. Lucu banget ya Allah. Rese. Leza ya. Udah. Goblok. Goblok. Anjing. Wih, gua nomor punggung lu 22. Tanggal lahir dia. Oh, nomor punggung gua di basket 22, Bro. Oh iya sama juga. Iya, tanggal lahir mama gua 22. Jangan-jangan kita saudara ya? Jangan-jangan ya? Iya. Jangan-jangan saya 22 Kan Juli. namanya
Enggak, kejauhan ke sana. Kejauhan. Dua-dua iya, itu nomor punggung dua-dua tuh ini hokinya bagus. Orang yang lahir tanggal 22 bagus. Ya, hoki gua. Jadi gue pernah belajar nomorologi. Ini gue gak tau gue bener atau kagak. Jadi nomor yang 11, 22 sama 33 itu nomor gede. Kembar tuh semuanya. Istilahnya nomor kembar ini gede. Jadi orang yang ada koneksi sama nomor 11, 22 sama 33 itu biasanya jadi orang gede. Katanya. Berarti ada nomor apes juga. Enggak, kalau nomor apes gue nggak tahu. Tapi nomorologi yang gue tahu waktu itu 11, 22 sama 33 gitu. Tuh makanya itu kenapa gue jual baju tuh angkanya 22 belakangnya. Tanggal lahir lu Tanggal lahir berapa? muda. 15. 15 bulan 10. 10, 15, tunggu hitung ya. 15, dik 1 tambah 5, 6, tambah 1, 7 tahun 87. 19, 87. 7, 8, tambah 9, 17, 87. 17 tambah 8 berapa? 25. 25 tambah 32. 7? 32. Ih hampir. Makanya lu tuh hampir sukses mulu. Dia sukses kok. Hampir sukses semua tuh. Enggak, dia tuh seringnya udah sukses. Terus dijual YouTube kayak gitu, nanggung. Iya. Cerita dulu dong. Apa ini cerita? Kemarin di sini ditanya-tanya Om Deddy. Iya. Dia Ini kan masih bersih-bersih, sabar dulu kenapa? Aku nggak nginep ah. Nginep dong. Siapa yang suruh nginep? Nggak ada yang suruh Nggak nginep. ada ya? Om Deddy kemarin kita nginep ya? Iya, dia nginep. Iya. Terus olahraga gitu ya? Iya. Udah janji soalnya. Oh udah janji ya? Janji dari sebelum maraton ya. Iya. Podcast. Oh iya, gue sebenarnya mau nginep, cuman 180.000 yang nonton. Viewer. itu bagus ya? Gede banget monyet. Mas Denny nginepnya. Dia masih jawab, masih try. Niko Paen kerja bakti yang nginep. Aku ulang tahun barengan 22 April. Calon biasa sombong. Buruan sih berada lucu banget. Apa yang marah kamu? Tapi di sini juga banyak yang hujat-hujat kadang-kadang. Banyak. Banyak. Yang paling sering kuhujat siapa? Gua lah. Oh dia. Ya, karena dia gila di sisi Dia kan emang dia kan yang itunya kan. Enggak, yang kalau di season sebelumnya jarang. Dia gara-gara di season ini Season gila ini. aja. Iya. Kan ada kejadian juga. Iya, tapi kan nggak banyak orang yang ngeh dengan kejadian itu dampaknya atau efeknya dia gimana. Ya karena kan orang cuma satu sudut pandang. Yes. Gitu. That's Tapi lu kena mental. Dengan hujatan-hujatan itu. Kama hujatannya. Enggak, maksudnya dengan kondisi yang ada berikut hujatan semua kena mental. Lu ngerasanya atau lu berusaha untuk denial? Enggak sih, gue fokusnya ke grief gue aja sih. Iya. Lu fokusnya Supaya ke lu gua. tidak berasa itu mengganggu kesehatan mental Iya, lo. iya. Oh jadi lu jaga fokus di situ. Iya, gue fokus di situ. Terus ada momen kayak lu sedih tiba-tiba itu udah lagi Wah, itu beneran itu lagi pertahanan lu lagi bocor, Iya, imun lu lagi kena tuh. bocor. Gue nangis berkali-kali di stream. Even di belakang pun, even anak-anak apapun dimanapun gue nangis. Iya, gua ada lihat tuh momen-momen gitu tuh. Itu gua kalau ngelihat dia di momen kayak gitu gua kasihan gitu. Kayak nggak ada temennya, padahal di situ Ada, rame. Tahu gua rame. Mereka Cuman mah kan support ada penyendiri. Hanya dia sama dia aja yang tahu hatinya dia nih. Iya bang. DJ dong, DJ. Siapa yang lu datengin ya DJ? Apaan sih? Mereka buat siapa sih? Nggak bisa ya kita tiba-tiba kayak ngundang DJ gitu terus kita nge DJ. Bisa aja telepon kalau mau berangkat datang dah. Iya. Bisa. Terus Tapi kan cewek-cewek cakep. izinnya dari dia. Bang izin bang. Malam-malam nih viewer pengen nonton DJ. Udah copyright. Hah? Udah copyright. Oh kena copyright. Oh iya. Gimana ceritanya copyright tuh gimana sih mas? Jadi ya Yuka lah. Jadi kita tuh udah sering setel lagu. Biasanya videonya ke take down doang kok. Cuma kalau misalkan keseringan, live-nya tuh bisa keblok. Nah, kita udah kena warning kalau misalkan kena banyak copyright lagi atau setel lagu lagi. Iya sih pasti. 7 hari gak bisa live. Iya karena itu kan lagu-lagunya banyak punya orang. Kan? Iya. Jadi harus bener-bener Kurasi banget. dikurasi banget ya. Padahal seru ya. Seru. Makanya kemarin kita ya, waktu acara Sektor B tuh bikin channel baru. Oh akhirnya bikin channel Live-nya baru nggak buat di channel antisipasi itu. Iya, live-nya gak di channel ini dan itu pun kena ya gitu deh pokoknya. Mantap ya kok ya. Gimana Kak? Ya udahlah ya. Dua-dua bagus ya Yuka. Dua-dua ya. Lu harus cerita sama gua. Udah. Gimana? Enggak gimana. Maaf ya. Saya tahu cerita apa saya aja yang cerita. Iya boleh.
Nggak usah, ini betot. Nih? Oh nggak usah ya? Kenapa tuh ketawa-ketawa? Bang Denzel, Bang Rob udah lama ya? Arab tuh gue kenal waktu gue pertama ngundang podcast ya Arab ya? Pertama. Sebelumnya udah. Jadi ada ceritanya. Ini gue nggak tahu nih ceritanya benar atau enggak. Ceritanya itu waktu itu gue pernah ketemu Arab di satu event. Nama dia lagi gede banget. Gamers ganteng idaman gitu-gitulah ya. Fak pencitraan. Sebelum sebelum dia kehilangan rumahnya gitu-gitu deh. Terus pas gue ketemu itu gue lihat siapa nih orang, kan gue tuh kan dari zaman dulu ya ibaratnya. Terus gue lihat terus gue riset ya ini lagi naik daun gitu. Udah nih gue bikin konten gue mulai naik pelan-pelan, akhirnya ngundang dia. Terus dari situ gue ngobrol malah jadi sering ketemunya di IGT Indonesia Got Talent. Oh, deketnya di situ. Mulai agak close-nya di situ. Jadi Ruangan kita bareng soalnya. terus ruangannya bareng. Seri kita tuh siapa sih jurinya? Berdua, terus Ocha, Igun. Ara, Ocha, Igun, sama ada juri tamu. Selalu 5 berarti. Jadi kamu tuh kayak ini Juri tamu ganti. Goril gitu ya. Juri tamu ganti. Goril, Maya, Mbak Maya dan lain-lain lah pokoknya. Dari situ tuh sering ngobrol, sering bercanda bareng. Awalnya gue yakin dia juga nggak terlalu demen sama gue, karena muka gue tuh kan ini ya, muka-muka. Sombong. Enggak, emang nggak demen kok, gue ngomong kok langsung. Iya. Gue langsung ngomong. Muka-muka yang nggak bisa senyum gitu. Bukan. Ketus. Gue tuh intimidatif. Muka gue tuh Menyerang. lebih ke nyebelin. Kalau gue kurang senyum itu lebih kerasa lagi nggak. Orang tuh lebih gampang untuk berburuk sangka ngeliat. Terus gue satu ruangan sama dia. Jutek kali gitu ya, Jutek sih sebenarnya nggak kayak Kan kayak nyebelin. nyebelin anjing. Gue langsung ngomong di hari kedua IGT kalau nggak salah. Gue ngomong, gue samperin, gue kayak, lu tau gak gue kan teman sama lu? Lucu banget aja. Beneran. Iya. Terus. Ya udah gitu aja. Terus gue jawab, iya. Iya. Gue tahu. Iya, gue Kok tahu. lu bisa tahu? Iya gue tahu. Gitu. Nggak Ya apa-apa, udah. santai aja Rap gitu. Iya. Terus gimana baiknya nih? Gitu. Ya udah kita berantem aja. Tapi beneran, itu beneran. Tapi Real. gue lebih suka pertemanan kayak gitu. Depan-depanan langsung. Iya sih. Jadi gue tuh nggak terlalu suka orang ngomong di belakang. Kalaupun ada masalah itu ngobrol depan aja. Karena laki-laki tuh menyelesaikan masalah di depan. Kaget gue anjing. Tapi gue respect karena dia ngomong langsung. Iya, Itu gua ngomong langsung. gue respect. Gue sih malah nggak jadi kayak negatif, malah ini orang pengen menyelesaikan masalah dengan baik gitu, gentle. Jadi gue positif gitu. Kalau enggak kan bisa jadi negatif. Terus ya udah dari situ gue ngeliat, gue suka ngeliatin dia. Ini orang kok kayak kesepian ya gitu. Ini menurut gue ya. Ini Pada saat itu memang lagi momennya. Pada saat IGT itu. Enggak, Iya. itu memang lagi momennya kan. gue ngerasanya begitu. Ini gue bukan ngejudge dia, gue ngerasanya. Namanya perasaan kan bisa salah kan. Terus akhirnya kadang-kadang gue ajak bercanda gitu. Terus gue lihat dia cukup terhibur lah dengan bercandaan gue. Ya gue juga ngerasa seneng kan. Terus lama-lama akhirnya makin dekat. Malah akhirnya kebawa ke meja juri. Ya. Kadang-kadang kode-kodean minta gitu. Jadi enak gitu. Waktu berlalu, masalah dia makin banyak. Kadang-kadang dia mampir, dia seneng ngobrol sama Cik Olive. Nyambung. Jadi kalau dia datang, gue ke situ. Nah biasanya yang nemenin paling lama tuh Cole. Gue paling dapat informasinya aja, gitu. Garis besarnya lah. Udah tuh, abis itu tiba-tiba ngilang tuh. Gue tahu tuh dia lagi bergerilya. Tiba-tiba ngubungin, gitu aja dia. Tapi kita pantau selalu dari jauh. Maksudnya Arab itu buat gue orang yang butuh. Sebenarnya bukan butuh teori, bukan butuh nasihat, yang dia butuh adalah orang yang bisa nemenin dia jalan. Karena dia nggak pengen, sebenarnya dia nggak pengen, dia sebenarnya kan pinter ya, dia banyak tahu ya. Enggak. Cuma kemarin IQ lu kenapa 80 ya? Lagi gila. Itu anjing banget sih Basan. 85. Sini dulu. Lu kenapa 85? Lu bilang kamu gue 140 kok Kenapa kok banget sini dulu.
Salah ya alatnya. Sandalku. Enggak salah. Sadar Bener lu kok, pakai. gua kerak. Lucu banget. Lu jangan bete lah. Marah dia sendal dipakai no, marah dia. Iya. Kok sedang? Ini lagi nge-dislike ya? Enggak. Itu lagi bukan lagi, maksudnya emang gue tolol aja. Gak apa-apa lah. IQ itu tidak menjadi penentu. Banyak kok orang-orang yang biasa-biasa Kalau aja. boleh bilang emosionalnya lagi nggak stabil. Udah nggak usah Lucu. nggak usah disapu, udah emang gue tolol aja udah. Tenang, gue 83. Jadi kita sebelahan. Aman aja. Ini gue lagi cerita nih. Ya. Sampai di mana gue Dia tadi ya? butuh orang yang nemenin karena dia sebenarnya pinter. Iya, IQ dia itu. sebenarnya emang udah tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi dia lebih butuh orang yang bisa mengerti apapun itu, menerima dia padanya aja. So far sih itu mungkin yang ya kita coba sebagai teman gitu. Walaupun kadang-kadang mulut gua tajam. Tanya sama dia berapa kali. Dia butuh orang kayak gitu. Gue nggak tahu dia butuh atau enggak, cuma gue nggak bisa aja ngelihat orang kalau udah kejauhan jalan masih gue tegur. Karena itu kayak gue ngelihat diri gue di dalam dia. Kan gue pengalaman sudah lumayan banyak. Gue nggak mau dia mengalami hal yang lebih buruk daripada gue. Ya. Niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi belum tentu orang yang bisa terima kan. Iya. Jadi kadang-kadang gue hati-hati banget nih kalau ngomong sama dia. Takutnya dia tersinggung. Gitu. Egonya tinggi emang dia. Ya ego tinggi nggak apa-apa lah, namanya kita masih muda ya. Bang, tiba-tiba ini bang diem aja bang. Waduh siapa lagi tuh bang? Nggak ada. Udah siap bang. Gitu ceritanya. Juga Bang Densu ya. Nakal nih Bang Densu nih. Tolol banget anjing, semua mau di. Kalian kan pasti belum kenal gue Harus baik. dilihat Kan? gitu maksud gue. Yang sering nonton tuh selalu Bang Densu notice tuh kalau dulunya nakal banget. Memang. Gue Dia ngaku, Kalau dia boleh ngaku. dibahas tuh nakalnya kayak gimana sih Bang? gue tuh nganggap diri gue tuh udah bukan nakal, gue pendosa. Bang. Jadi gue ngerasa Sama Brevi nakalan mana? Alah dia nggak ada main-main sama gue. Set. Masih kudata sama gue dia. Maaf ya Brevi. Kok kagak lu? Brevi sebenarnya emang kalau ukuran menurut gue belum nakal. Cuma Kalau gue udah nakal, nggak usah ditambahin. Nggak usah tambahin, dia lagi ngantuk. Kalau gue tuh nakalnya dulu tuh cuman drugs aja yang gue nggak cobain. Oke. Sama sekali. Pernah sekali itu gara-gara cewek tuh di dalam mulutnya ada barang, nyikat mulut gue. Terus dimasukin tuh barang, ya kita susah juga kan ya. Barangnya berbentuk pil gitu. Iya, pil KB. Aku nggak tahu beneran nggak tahu nih. Jadi gue juga susah nolaknya lah. Udah akhirnya karena ketelan segala macam, gue agak deg-degan reaksinya gimana nih gitu. Ternyata nggak ngaruh sih. Memang daya tahan tubuh gue agak kuat tuh. Terus, tapi emang gue nggak interest itu. Jadi nakalnya lebih fokusnya gue ke cewek. Terus main cewek ya, gue nggak main cowok ya. Iya, nggak usah dilambai-lambain gitu. Karena gue pernah masuk di ini forum gay bro, dulu. Gue pernah masuk di forum gay. Maksudnya masuk itu ada di daftar forum gay. Oh, jadi kesannya gue itu karena mungkin gue jarang ngasih lihat gue sama cewek ya. Jadi kesannya gue gay. Pertanyaanku- Sampai foto gue diedit bagian bawahnya ini pegang bola basket, bawahnya ada titik tapi bukan telanjang. Nah, pertanyaanku, Kodensu kok bisa tahu kalau Kodensu masuk forum Kan gay? dikirimin sama orang. Orang yang buka forum gay dong berarti. Iya. Apa nih? Lucu banget. Lu goblok. Lucu. Goblok lu. Spill aja kali Ram. Lebay. Gak apa-apa juga. Enggak. TV tahu emang? Tahu ya? Lu tahu juga? Gue cari tahu lewat mereka. Gitu ceritanya, Pe. Hanya dia bilang jangan minum, gitu kan. Enggak, aman. Gue sober banget, sumpah. Sumpah. Oh, tapi sekarang tiba-tiba pengen bikin film, kenapa tiba-tiba? Maksudnya kayak apa motivasinya gitu? Oh, film. Ya, bisa kan tiba-tiba gitu kayak berpikiran. Ya walaupun dulu kan Kodin juga sering jadi Iya, gue main film. ya main film apa. Sebenarnya ceritanya itu kemarin itu kan ada yang pernah gue podcast. Namanya tuh Fanny Kondo. Nah, Fanny Kondo ini ceritanya itu memang bagus banget. Sorry, Fanny Kondo itu nama orang. Nama atau- orang. Oh, nama orang. Oke. Jadi awalnya gue nggak tahu beliau itu siapa karena banyak yang ngetek. Karena banyak yang ngetek, gue baca sedikit komennya tentang cerita, kok kayak menarik gitu. Akhirnya gue suruh undang. Pas gue dengar ceritanya, gue kaget. Ternyata jadi dia itu nikah sama orang Jepang yang kerja dan tinggal di Indonesia. Setelah dia nikah, dia kan cuma kasir ya.
Jadi ini kayak Cinderella story gitu lah. Sorry, Funny Count itu cowok atau cewek? Cewek. Oh, cewek, oke. Kayak Cinderella story, ternyata si GM-nya mau sama dia, nikah lah nih mereka. Oke. Nah, karena dia sudah nikah itu dia berhenti dari kasir, dia menjadi konten kreator supaya dia bisa nge-support si suaminya. Oke. Dia bikin konten di TikTok. Nah, rame dan viral karena abis dia nikah, dia beli kuburan. Nah, dia bilang sama suaminya kalau ini sebagai rumah masa depan mereka, kan aneh ya, maksudnya abis nikah ya. Iya, Oke, buat- lanjut cerita. Buat Berapa tahun mereka nikah, ternyata si suaminya ini sudah pernah nikah. Oke. Gitu. Udah. Intinya begitulah ya. Terus akhirnya mereka mau punya anak gak bisa-bisa. Oke, berapa lama tuh? Inti ceritanya tuh 4-5 tahun itu mereka gak bisa punya anak. Oke. Sampai akhirnya mereka program bayi tabung lah supaya bisa punya anak. Oke. Di dalam posisi mereka sedang program bayi tabung, suaminya kena kanker. Suaminya kena kanker, sakitnya makin parah. Dia coba segala macam ritual. Ya kalau di Islam tuh kan ada banyak apa ya istilahnya ya, kayak usaha ya. Ikhtiar. Ya ikhtiar kayak sedekah. Malah dikata-katain. Kalau mau sedekah itu pakai hijab dulu, pakaian lu nggak beres. Oh. Memang sih dia pakaiannya kurang bagus. Iya. Nggak tertutup. Oh, sampai akhirnya bela-belain tuh demi karena suaminya makin sekarat dia nggak bisa hijab. ngeliat dunia gitu kali ya. Setelah itu dia ngomong tuh di podcast gua. Masa begitu? Gua tanya dong. Terus abis itu suami lu sembuh, meninggal. Setelah berhijab. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dia hamil. Nah Dari pada bayi saat podcast tempat gua lagi hamil 3 bulan. Sorry, dari program bayi tabung. Iya. Oke. Kaget gua. Terus gua bilang, "Lo ini lagi hamil?" "Iya." "Suami lu baru meninggal?" "Iya." Nah itu. Setelah podcast gua itu viral, banyak PH yang hubungin. Untuk dibikin film, bukan gua yang mau bikin. Gua kan nggak di situ. Aha, terus? Nah, dia nggak ketemu nih. Menurut dia, apa yang ditawarkan ke dia tuh kok nggak nemu di hatinya dia. Nah, dia memang ada ikhtiar. Kalau memang filmnya mau dibikin dan dibeli IP-nya, dia pengen uangnya itu dibikin masjid buat suaminya. Karena suaminya mualaf. Oke. Kan orang Jepang ada agamanya nih ceritanya. Iya. Akhirnya ngobrol sama Ci Olive deket. Ci Olive ini emang kampret emang. Ci Olive itu kan pernah bikin PH buat gua. Karena dia tuh, jadi sebenarnya gini nih, di dalam rumah gua itu semua tuh yang ngatur Ci Olive. Oke. Tiba-tiba ada PH itu gua nggak tahu dari mana itu. PT itu gua nggak tahu dari mana lah. Pokoknya Ci Olive tiba-tiba ada PH. Tiba-tiba bikin BH. Ngobrol ke gua, "Yang, kamu mau nggak bikin filmnya Funny Kondo?" Lah, bukannya kemarin aku udah bilang PH ini aja bagus. Boleh lagi besar sih boleh. Lagi Funny Kondo. bahas gua bikin film nih ceritanya. Oh sorry gue zone up, sorry. Iya nggak apa-apa, lanjut. Bikin film. Lanjut. Habis itu, Coli bilang sama gua, poin yang tadi terus gua bilang, emang kenapa ya? Kamu bisa nggak bikin filmnya? Bisa, gua bilang. Kamu mau nggak? Jadi maksudnya mendanai sendiri gitu kan ya, jadi PK sendiri ya. Iya, karena kan Coli mau danain. Iya. Gue bilang bisa, tapi kamu mau nggak? Enggak, karena bikin film itu susah. Dan banyak orang bikin film kejar tujuannya itu cuma cari untung. Kayaknya aku nggak di situ. Oh ya udah, dia diem nih. Gue pikir apa gitu, tahu-tahu dibeli IP-nya sama Ci Olive. Dan dibikin sekarang. Akhirnya dibuang ke gua. Ya udah aku beli IP-nya yang gitu. Akhirnya kan kita sebagai suami kan, Ya udah, mau nggak mau. gue coba cari cara buat nolak tuh waktu itu. Gue bilang coba deh, kamu jual lagi lah IP-nya. Ih, jangan. Kalau nggak lu cari sutradaranya, dicari beneran sutradaranya. Masih Oli. Iya, udah dapat nih sutradaranya. Terus coba lu cari dulu. Ini kan kalau lu PH baru kan masuk SS1 kan nggak bisa langsung. Lu mesti ada tandeman PH lain. Dicari, dapat. Akhirnya ya sudahlah, gue bantuin akhirnya. Siapa aja pemainnya? Mau gue sebut nih? Enggak. Boleh gak? Aman aja. Aman. Kapan itu tayang? Tayangnya kapan? Itu udah proses syuting belum kok? Udah selesai. Oh udah selesai. Densus sebagai PH atau sebagai sutradara? PH, gue sebagai produser. 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 Oh, eksekutif produser. Iya, pemilik ya. Pemilik. Ya, eksekutif. Eksekutif. Ya. Kapan tayangnya? Tayangnya kita kan kalau film itu gue nggak tahu nih lu kejadian nggak. Jadi lu kan harus ngajuin, kan lu bikin film juga kan. Judulnya apa? Harus horor. Kita kan ngajuin ke SX1. Jadi SX1 nanti yang menentukan. Antrian. Betul kan? Antrian. Nah gue tuh ngajuin sejauh ini September baru dikabarin. Oke. Jadi gue belum tahu nih Kapan akan tanggalnya, tayangnya? belum tahu gitu ternyata SX1. Kalau lu gimana?
Sama, gue udah dapat tanggal 20 Agustus. Oh lu 20 Agustus. Agustus tuh sebelum September ya? Belum. Oh iya berarti lu duluan. Gue Begitu. support, kita support. Ya gue support juga lah sama-sama Berarti support. filmnya benar-benar totalnya udah jadi, final editing semua udah jadi. Udah. Ada nih di HP gue. Ya jangan. Kita tayangin di sini apa? Jangan. Itu mahal itu. Tapi udah pernah di-announce nih, judulnya apa? Judulnya udah gue announce, judulnya Baby Udon. Baby Udon. Baby Udon. Jadi si anak itu dipanggil Baby Udon. Udon. Baby Udon. Karena si suaminya itu dia itu GM-nya Marugame Udon. Indonesia. Ini true story. Cynthia. True story. Jadi mereka manggil calon anaknya mereka Baby Udon. Bang Denso, akan Bang Denso. Iya, thank you. Makasih. Iya. Gitu. Cuman jujur ya, gue begadang mulu cuy. Gue udah kayak maraton begadang mulu. Selama proses syuting film. Iya, makanya kemarin waktu lo telepon gue tuh, dan lu kesini lewat Cynthia ya, nggak bisa gue lagi begadang gitu. Garap film ini. Garap. Ada kayak teasernya gitu nggak? Teasernya sih belum ada, tapi kalau mau nonton full gue tayangin. Jangan. Enggak, sabar dulu. Tiba-tiba tayangin, kita tayangin di Berarti maraton. kan hasilnya udah jadi nih. Iya. Ya kan? Sen. Apakah sekarang hasilnya ini udah jadi dan udah sesuai dengan Ntar aja ekspektasi udah. Koreansu dan Choli? Nih jujur ya, Ya. gue waktu bikin nih film ekspektasi gue anggaplah 7. Oke. Begitu gue lihat setelah editing, gue nangis. Oke. Hanya itu yang gue bisa kasih jawabannya. Jadi gue nggak mau sekedar marketing. Ya. I believe apa yang gue yakinin, kalau orang nonton is going to be memorable. Karena itu yang gue pengen ketika gue bikin tuh film. Pesannya itu yang ingin dirasakan penonton ya. Karena gini, jujur, gue tahu, gue tuh baru mau ngejar untung itu goblok. Banyak PH lain yang lebih bagus. Banyak film lain lebih bagus. Tapi apa yang paling bisa gue kasih itu dari hati aja. Jadi pada saat gue lihat hasilnya segala macem, ya gue nangis gitu loh, kayak nanti deh, nanti pada saat kejadian apa yang gue omongin baru lu bisa cerna. Oke. Gitu. Blessing. Itu bentuk blessing. Nggak tunggu premiernya berarti ya? Iya, nanti gue nangis semua deh. Siap. Bisa nggak live gitu, maraton pas premier gitu? Ya jangan kan rugi. Gimana sih? Kalau bisa pun rugi Tapi ngantuk mulu. Enggak, ayo. Gue lagi Ya apaan lu anjing lu? Gua lagi Lu biasa kalau gue nonton lu bacot mulu lu. Gue lagi dengerin lu cerita. Iya. Siapa? Gitu deh. Yang main? Hah? Yang main siapa? Mau nih gue sebut namanya? Ngomong aja anjing. Ya kan cepat atau Bentuk lambat promo. akan keluar juga. Bentuk promo. Satu nama ya, satu nama aja. Pemeran utamanya namanya Kathleen Halderman. Caitlin Halderman. Kenal? Tim Helderman. Kayak pernah denger ya? Iya, Kayak pernah denger? Kathleen Halderman. Caitlin Halderman. Iya, itu pemeran utamanya. Jadi proses nyari pemeran utamanya susahnya minta ampun. Kok demi bisa Allah. ketemu Caitlin Halderman ini gimana? Oh ini cantik banget ya. Cantik buat. Buset. Coba lihat, Bot. Bening lu. Mana? Cantik banget ya. Gila. Nih, Rap. Iya. Cantik banget. Wih, ya cantik loh. Caitlin Halderman ini. Wah ini Sebenarnya Arab coba liatin ke Arab, tanya, cantik nggak? Cantik. Cantik nggak Arab? Cakep. cakep, cantik apa kagak? Cantik. Oh cantik lah menurut Arab. Gue nonton, gara-gara ada Kathleen gue nonton. Sini dong, hey. Gue mau narain dulu, gue udah kenyang. gua Rap. Wah ini kayak ada turunan bule nih ya? Blaster ya? Nah, Gua tuh blasteran tuh. jadi ceritanya gini. Awalnya waktu akhirnya gua okein, kan gue nyari pemain yang ses produser ya. Lah mau ajak lo. Nggak ada yang Cina di situ. Jepang di Jepang. Bisa sih. Bisa. Rap makan di situ, Rap. Sini dong. Jepang bisa. Jadi karena si Fanny itu sebenarnya Fanny pemeran si tokoh utamanya Fanny Kondo ini. Oh, ya. Dia looknya tuh aslinya sebenarnya ada sedikit Chinese. Jadi otak kita tuh ke Chinese semua kan. Nah, gua entah kenapa gua ngelihat si kan gua nggak kenal Kathleen, gua nggak kenal. Gua nggak kenal Kathleen. Lu kenal Kathleen? Enggak. Sama, gua juga nggak kenal Kathleen. Jadi pada saat gue lagi ngeriset muncul Kathleen. Hati gue bilang ini orang kok ada mirip, ada energi yang sama. Tapi karena kita nyarinya Cina, akhirnya nyarinya ke semua aktor Chinese gitu. List aktor Nggak ada yang bisa. Tapi sempat ada casting. Oh maksudnya secara jadwal, Nggak bisa. Akhirnya belok.
yang penting secara emosi dia bisa mainin. Sampai kita minta tolong Prilly ya. Prilly kan actingnya kan di atas Oh, rata-rata. really iya hebat itu. Prilly juga nggak bisa, waktunya segala macam. Wah, pokoknya semua deh. Sempet juga kita ditolak sama beberapa nama artis gitu kan. Arab follow kok. Akhirnya gue bilang gini, ya udah kita casting aja siapapun yang mau datang. Kau kenal mungkin Rap, kau follow. Akhirnya di hari itu ada 4-5 nama lah. Salah satunya Kathleen, gue nggak sangka. Kathleennya nongol paling terakhir. Dan yang nge-casting gua 4-5 nama itu yang casting gua yang turun langsung. Begitu lagi di casting, tang dalam hati gua nggak ngomong. Bener sih. Tapi biar fair, Fanny Kondo aslinya yang pilih. Akhirnya dikirim lah filenya ke Fanny Kondo, tapi jangan disuges. Nggak ada Boleh pilih siapa nih? Bebas. Pokoknya apa yang dia pilih itu orangnya. Gue bilang. Ini jujur nih. Begitu tiba-tiba Oh, kau juga dikabarin. suges Rap? Suges juga Catherine Halderman ini? Enggak, gue lagi support cerita dia aja. Oke. Iya. Gue lagi support cerita dia aja. Udah nih, begitu gue dikabarin, tiba-tiba Fanny ngomong gini, yang terakhir itu dia juga nggak tahu namanya siapa. Oh iya. Yang terakhir itu, yang agak pirang-pirang, itu mirip aku pas muda banget ya, katanya. Terus kita cek, Yang paling terakhir Kathleen udah telak tuh. akhirnya kita lock di situ dan sesusah itu Oh, nyarinya. pantesan sibuk berarti Kathleen ya. Akhirnya dihitung ya. Syutingnya tuh harusnya kita mulai 6 bulan sebelum syuting, itu gara-gara nyari pemain 6 bulan mundur. Lu mau bikin film lagi, Bang? Siapa Cerita gua? tentang persahabatan, action, 9 orang gitu. Nah, action, tapi action. Kita orang emang. Lu bikin. Beda. Kita bikin action. Jadi 8 orang temenan nih, 9 orang temenan. Oke. Yang 8 di Sandra. Oke. Ada satu temen yang nyelamatin teman-teman gua. Kan ada pilihan nih. Gini, Kalau kita ngomong gini, secara gini. physically ya, bisa Gary. Physically bagus gini banget aja. Gary. Nah, atau memang yang pembina Triple A Arab gitu. Kenapa kau? Gini aja Kenapa lah. kau? Lu ada Kenapa? ceritanya. Ini namanya peran bego. Lu kasih ke gua yang Peran beresin itu. semua. Selamat. Oke, sedil ya. Sedil nih. Ceritanya kasih ke gua kembangin, gua bantu, gua yang bantu daerah semua sampai beres aja udah. Tapi nggak apa-apa, waktu bagian gua nyelamatin, guanya mati. Iya. Jadi teman-teman gua pada anjing. Brave gila sih kayak lu nyelamatin. Tapi ada perselingkuhannya nggak nih? Mau ditaruh ada perselingkuhannya nggak? Nggak, kalau ini film. Maksudnya kalau biar dia lebih itu dia bisa ada kan? Aduh, gue jadi salah ngomong ya. Hah? Enggak bener. Agak bukan buat lo. Nggak apa-apa. Setiap orang ada kurangnya tuh. Dia yang paling jago nih. Nih gue nih yang paling jago nih. Tapi gue selingkuh, ada kekurangannya. Iya. Terus apa kesusahan paling susah film lo apa? Paling susah. Kesulitan terbesar. Gua agak sangat Pemeran utama udah bagus nih. maaf ya. Kathleen itu bagus. Tapi untuk mainin apa yang di film itu, gua takut dia nggak mampu. Tapi Begitu kita coba support segala macem, feeling gua dia nominasi. Feeling gua. Ini maaf ya, bukan gede-gedein ya. Opini pribadi ya. Ibaratnya tempeleng gua nih kalau gua terlalu jauh dengan omongan gua. Gua tidak yakin gua akan bisa melihat Kathleen main memerankan as an actor sebagus dia main di situ. Oke. Mungkin di masa depan. Nggak tahu ke depannya ya. Karena Iya, Kathleen mudah-mudahan. itu kan dia main film ngepop banget. Jadi film-film yang menurut kita as an actor dia ngepop. Bukan dia nggak bisa acting, dia acting bagus. Tapi belum sampai yang deep. At this movie, ini bukan gue gede-gedein gitu. Nanti kalau kalian ngerasa kontra dengan omongan gue, kalian lihat sendiri. Gue mengada-ngada atau memang, oh iya Bang Ditsu. undang dong ntar premier. Nanti gue undang. Nggak ada. Kalau udah ada tanggalnya kok ya. Iya. Darinya kayak tahu kita mau udah janji sama orang mau datang premier. Dan jujur ya, Iya. Gini soalnya sih. ini film kalau nggak ada karena menurut gue berserah diri sama Tuhan ya, nggak jadi. Gue benar-benar mikir cuma satu, gue nggak pernah bikin film. Pasti banyak yang ada restimnya. Gue yakin gue nawarin pasti banyak yang berusaha menghindar. Dan gue yakin gue bikin belum tentu bagus. Tapi gue percaya sama Tuhan,
kalau Tuhan berkehendak pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan taruh di dalam. Seperti itu. Amin, Oh. amin, tidak. Amin amin. Nah, jadi gue jalan apa adanya aja. Nggak jadi tuh film dibikin pun gue nggak peduli udah. Gitu. Paling Cioli paling bete kan, rugi beli IP. Tapi kan memang waktu itu Cioli beli IP-nya sebenarnya lebih kepengen kasih nasarnya si Fanny supaya bisa bikin masjid. Oh, Direkturnya siapa? direkturnya Mas Fajar Bustomi. Kenapa wow tiba-tiba? Nih yang paling tinggi, maaf ya. Ini maaf banget ini. Lu tau yang paling syutingnya di kuburan aslinya. Di kuburan suaminya aslinya. Itu kan cuma kan maksudnya kalau film kan kita bikin makeup ya. Terus gue nyampe di lokasi. Ini kuburan aslinya, iya. Di sini banget nih. Iya. Ntar ya, gue doa dulu, gue bilang gue takut, gue bilang Tapi keluarganya nggak masalah kan? nggak masalah, Pasti udah ada kasih izin ya. nggak masalah. Ya soalnya kan ininya bagus tujuannya. Iya. Masjid apa. Tapi gue udah lihat trailernya film loh. Thank you. Lucu emang Nah, dia. Dian dong gimana menurut Bang Den? Dia banget sih. Dia banget sih. Slapstick gitu-gitu. Cuma gue penasaran sama acting lu semua di dalam. Tapi menurut keyakinan saya, acting kalian nggak akan malu-maluin. Nggak akan. Nggak akan. Nggak akan. Tapi kan kita selalu insecure ya. Wajar karena baru. Iya, pertama kali. Tapi peran yang dikasih sama kalian menurut gua nggak terlalu jauh dari relate sama diri kalian. Cuman untuk Ya, tertonton diri deh. berekspresinya aja mungkin kalian ngerasa sometimes awkward gitu. Iya kan? Kenapa gua tiba-tiba pegang tangan jadi? Karena pertama kali. Iya pertama kali. Moga-moga box office ya. Amin. Selalu merasa kurang dengan Amin. kurangnya gue di sini. Iya. Apa kita nontonnya film gue? Oh, Ayo. Jangan. Ayo. Hah? Jangan kok. Oh, Biar surprise, biar surprise. Jatuh after movie aja itu mah. Satu adegan. Penasaran juga. Agak sih penasaran sih. Jangan. Kalau trailer boleh Bang, kalau Lu nggak kenal Kathleen, lu harus lihat aktingnya bagus. Nanti aja kok. Biar surprise. Iya, biar Surprise ya? surprise, biar surprise. Ya udahlah nanti. Biar surprise ya. Gua nggak apa-apa sih santai satu adegan gitu nggak apa-apa. Ya udah kita aja. Oh iya udah. Mau ya? Mau. Oke. Di mute aja nih, di mute yuk. Ntar kedengeran kok. Mute. Tolong di Guys, mute, Pak bentar Budi. dulu. Mute dulu guys. Ini project Koko nih. Satu adegan aja. Tolong di Gimana? mute.
Kalau ketemu, Ya, teman-teman dari tadi kita nyari belum ketemu ya. Belum ketemu. Susah banget nyarinya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu lagi deh. Ntar kalau udah ketemu baru di-mute lagi. Supaya tidak bocor, bukannya apa, bukan biar kalian bosen, kagak guys. Maaf ya. Jadi kan project ya. Dua. Bentar lagi nih coy. Ready? Ini sekarang dua ya. Bangun. Dua. Semua. 4, 3, 2, 1. Iya, kita melawan Thailand. gila dua brother. Dua. Tapi memang gua relate banget sama itu nomor. Nah, gue juga bang. Demi Tuhan nomor favorit gue 2. Padahal pada akhir gue 10 bulan 12, tapi nomor favorit gue 2. Kan gue cerita, gue tuh kalau ini gue pernah naik pesawat sering, gue selalu dapat nomor tempat duduk 22. Terus kalau gue lagi makan, tiba-tiba gue itu kan ada nomornya, sering dapat 22. Secara tidak sengaja. Iya, ada kayak koneksinya. Makanya kita kayak, Sumpah gue dapat banget nomor 2. kenapa ya? Bang Densu. Berarti Bang Densu lumayan tertarik dengan angka gitu ya? Enggak sih sebenarnya, itu gara-gara ketemu orang numerologi waktu itu. Jadi ceritanya gini, dia ngomong ke gue, ini gue gak tau mitos atau kagak. Dia ngeliat tangan gue nih ceritanya. Nomor kamu 22. Gue diem dong. Kan nomor punggung gue 22 kan, maksudnya kok dia tahu ya? Terus gue bilang, kamu itu akan sangat dekat dengan nomor 22 karena nomormu tuh 22. Terus gue diam lagi. Maksudnya gimana ya? Kenapa bisa 22? Tanggal lahir berapa? Ini dulu banget ya? Tanggal lahir 11, 10. Oh iya 2. 11, 10, 1981. Coba hitung. Hitung. 1 tambah 1 2. Tambah 1 lagi 3. 3. Tambah 1 4. Tambah 9 12. Tambah 8 21. 20. Tambah 2. Tambah iya 21. Tambah 1 lagi terakhir 22. Tanggal lahir mak gua 22. Terus gue cari itu arti nomor 22 di Google segala macam, gue riset segala macam. Ternyata memang banyak kedekatan. Dari situ tuh gue mulai ngerasa apa memang ada ya numerologi masalah. Banyak ya. Dan juga bahkan aku sempat ngobrol sama ahli numerologi, mereka belajar kayak bertahun-tahun. Aspek hidup itu sangat dekat sama angka. Sometimes angka itu bisa membawa luck kalau kita nempel sama angka itu. Iya. Lucky number. Iya, nah gue ngerasa hidup gue itu kan sebenarnya bukan karena gue pinter ya. Gue menurut gue karena gue beruntung aja sih. Bless. Bless aja gitu. Bless. Karena kalau gue lihat hidup gue dulu ya, nggak di sini gue. Tapi aku penasaran Jajan deh, sampah, jajan sampah. Kenapa itu bang? Wah, gue mah parah bos hidup gue. Makanya waktu lu cerita telepon gue cuma ketawa gitu kan. Maksud gue belum seberapa itu level nanti gue santai aja. Itu Koden, aku Masih ada penasaran. yang lebih berat. Koden kan pernah cerita dulu yang waktu di itu kalau Koden pernah ada dark era, habis gitu Koden cerita kalau Koden nakal gitu. Yang ngerubah itu semua apa? Yang ngerubah ya? Nah. Berarti kan kalau dulu nakal sekarang udah enggak nih. Enggak juga, nakal mah nakal, cuman kenakalan dulu udah nggak dilakuin. Apa tuh yang bisa ngebuat ninggalin itu semua atau ngerubah Koden? Ciolip. Belum, itu belum ada colip. Oh udah berubah duluan ya? Belum, Dan iya. kasusnya dulu Koden juga sempet gede tuh. Iya gede banget itu saat itu. Itu untung belum ada sosmed itu, Wak. Kalau nggak follower gue banyak tuh. Isinya cuma ngehujat gue semuanya isinya. Jelek dong, jangan dong. Kan itu Makanya saya. iya. Makanya gue ketawa gitu. Jadi waktu zaman itu gue ingetnya tahun 2015 itu. Gue tuh terpukul banget dengan kondisi dimana gue punya pacar. Jadi ini masalah gue udah banyak. Ke-trigger semua ketika gue pacaran sama satu wanita yang gue sangat put the respect very high. Tinggi banget, gue kayak gue adore. Taruh, kenapa? Karena satu, very religious. Oke. Keluarganya very religious. Setiap minggu ada tuh kayak perayaan di rumahnya. Lu kenapa? Tiba-tiba geleng-geleng. Adalah perayaan di rumahnya. Relate ya? Udah nih, habis itu
Karena gue ngelihat kayak gitu kan, kita sebagai laki-laki kan nggak mau ngerusak perempuan yang baik ya. Apalagi Kan itu. Ngerti kan? Nanti Bang. Akhirnya waktu itu gue akhirnya datang ke Tuhan. Pertama kali gue datang ke Tuhan bener-bener, karena gue tuh kan nggak percaya Tuhan. Sebelumnya Istilahnya sih, buat gue Tuhan itu kadang ada, kadang nggak ada lah. Gitu. Akhirnya gue beneran datang ke Tuhan. Gue bilang, Tuhan, saya Scroll ini, chat, Pak Budi. saya ini apalagi namanya, saya ini saya tahu diri saya ini banyak nggak baiknya. Tapi saya nggak mau lah ini orang anak kesayanganmu yang baik ini, ya kan religius segala macam, saya merusak, saya nggak mau. Gitu. Jadi saat itu pas gue pacaran, gue putusin untuk menjaga dia. nggak ginian. Iya. Untuk menjaga kehormatan. Tumben tuh, iya kan? Berbulan-bulan berlalu, dia pergi sama cowok lain. Di pernikahan gua kita. Kau udah tahu dari mana? Ayo, kau tahu aja. Awalnya udah dikasih tahu tapi gue denial. Lu ngerti kan kalau lu udah nggak mungkin nah, gitu. iya. Terus dalam hati gue nggak mungkin, sampai akhirnya mama gue nelfon. Mama gue nih ada isiannya kalau istilah gue. Dia kan nggak terlalu ngikutin apa-apa. Kenapa? Kok kenapa? Ribut anjing. Enggak. Gue cuma ngasih tahu kita nggak berakhir di sini. Dia nangis. 2 hari lagi ya. Tenang Iya. aja. Ibu anjing. Gue jauh-jauh datang sini lo buat bikin lu ini lo. Iya. 2 hari lagi lah. 2 hari lagi lah. Kenapa sih? Ya, Ibot ngomong kita nggak berakhir di sini kok. Ini apa kan, kalau kondisi kayak begini kan segala rasa tuh datang tuh bro. 2 Mau hari campur lagi. aduk Bang Densu. Waduh. Paham gua. Menurut gua 3 bulan itu sangat-sangat tidak mudah. Apalagi depan kamera terus. 100 hari, 3 bulan. Iya, sorry 100 hari dan kita sebelumnya juga udah melaluinya itu. Dan yang paling bangsat, Gue foto rambut berapa kali? bener-bener dari proses. Nggak instan semua. Iya. Dari yang gue cerita penonton cuma 400. Dari studio tuh bener-bener kalau ada yang rokok aja tuh kayak najis banget. Studionya sempit. Terus kita dari satu nggak saling ngatur sama lain gitu. Iya. Gua tadi ngobrol di depan sama tim gua. Ini pasti banyak air mata nih. Tuh. Karena 2 hari lagi itu semuanya ngumpul tuh, semua rasa. Bu, udah dari kemarin bang, dari kita hari Udah mulai dari ke-9. Mau kata lu sedenial apapun 14. atau sekeras apapun, enggak sepeka apapun pasti kena. Apalagi si Arab gue bilang, taruh sama gua. Pak Budi, Bisa, scroll chat Pak Budi, nyangkus lagi. Mantap Rap. Lu keren bro. Mimisan bro. Berat, cuma ini last season ini berat cok. Iya. Gue sebenarnya tadinya jujur ya, gue kan udah nggak suka nongkrong ya. Terus ngeliatin kalian nongkrong, gue capek gitu kan. Terus tapi gue bisa mengerti rasanya. Sampai ada yang komen tempat gue, ya gue ngerti juga sih POV dia komen. Ngapain sih bang ke tempat gitu toksik, ngomongnya jorok segala macem. Gue bisa ngerti. Tapi menurut gue, ya memang tongkrongan yang ngomongnya emang kacau. Cuman memang ada yang harus dibatasin lah. Ya. Dan gue rasa kalian cukup dewasa lah nge-judge itu. Karena kan gue lihat kalian berprogres terus kan. Ya satu hal yang pasti kalau dari masalah ngomongan yang kita tahan bukan ngomong joroknya sih bang. Iya. Tidak ngomongin orang lain. Betul. Iya, itu penting. Jangan Target omongannya sih sebenarnya. Itu penting banget. Apa lah silakan kalian. Kalau misalnya bilang kita toksik apa apa. Tapi minimal, menurut gua biar minimumnya kita nggak nyenggol orang sih. Itu menurut gua udah sangat-sangat terpuji ya. Iya ya, kalian paling nggak negatifnya banyak, terus positifnya dikit. Berimbang sih kalau menurut gua. Coba akhirnya gua pikir-pikir kemarin anak-anak gua pada bilang, bang datanglah sama gua ketemu Arab, terus maksudnya jarang juga loh lu bisa diundang ke salah satu, maksudnya ini kan number 1 ya, number 1 in the world I think. ya. Scroll Pak Respect Budi, lah. chat. Gitu. Terus gue pikir-pikir, oke lah gue dateng deh mampir, karena gue udah awkward banget kalau nongkrong.
Lu tau bapak-bapak gimana sih? Gue takut cringe gitu. Yes. Lu Enggak datang-datang lah. gue cringe sekarang Enggak gitu. lah. Enggak lah bang, jiwa laki mah gak ada yang apa-apa. Iya cuma kan kadang-kadang kan mau juga ya. Enggak lah, Gitu ya. 45 mah masih seger. Cuman gue happy banget datang ke sini jujur. Gue lihat dia, ngelihat Cynthia itu nomor 1, nomor 2. Ngelihat dia, terus ngelihat Aloy, ya udahlah cuekin Aloy. Terus lihat dia, terus ngelihat TP gue udah pernah ketemu, Gary baru ngelihat lu. Gue sering nonton kok. Ini anak baik. Juga, gue pantau kalian semua, gue lihat. Pernah tau kok, aku pernah ke rumah Koko. Ngapain? Bareng Winson. Oh si Winson ya. Habis kelar kan kita ngobrol. Winson lagi di atas, lu belum siapa-siapa ya? Waktu itu belum sebentar. Iya. Ngobrol di ruang tamu. Iya. Sekarang udah siapa-siapa lu, Gin? Enggak. Lu belum siapa-siapa. Lu ngomong kok, Den. Suruh. Tapi lu ngumpulin banyak anak-anak baik loh, Sumedang meninggal. Lu ngomong apa sih? Lu nggak usah gitu-gituin. Lu diem-diem doang. Tapi di sini yang ngumpul tuh anak-anak yang punya talenta menurut gue. Masing-masing punya kekuatan gitu. Dia, lu. Ya dia Kita kan selalu mematahkan stigma anak-anak maraton Nggak bisa sehat. apa-apa. Nggak ada yang sehat. Iya. Dia sehat sih. Tapi memang kalian Maksudnya secara lifestyle. tapi memang kalian nggak sehat sih. Lu imbang lah, Mau minimal nggak imbang. mau, soalnya kalian begadang kan. Aloy juga benar, ada Aloy Si Jod juga workout. sehat, dia pedal mulu. Ya, dia juga suka padel. Terus dia ke sekolah olahraga. Nomor 2 sehat lah, Jod lah. Nomor 2 sehat. Nomor 2 Brevi. Kok Brevi? Siapa Aloy? Satu dia. Kok Brevi? Brevi nomor Menurut gua 3 besar yang paling nggak sehat ya. Menurut gua nih, nggak tahu kalian ya. Saya satu. Nomor 1 dia nih. Saya. Dia masih olahraga. Oh dia masih ya? Dia masih olahraga. Anda salah. Oh dia nomor 1. Saya nggak Pokoknya pernah. dia, Aloy. Salah. Nggak Nggak salah sehat gua. enggak? Aloy nomor 2 sehat. Oke, siapa? Aloy nomor 1. 3 nggak sehat siapa? Brevi, Yang nggak sehat, Ibot, Yuka. Brevi, Ibot, Yuka. Yuka, Pepe lah. Zar dia juga sama. Raja terakhir. Satu. Oh ini raja terakhir. Satu. Lu raja terakhir. Enggak dong. Enggak. Siapa? Hey. Kalau raja terakhir. Lu gua kita sama-sama olahraga. Tapi rokok lu bang bung bar. Iya, lu, Pe. Dan makanan Brevi juga pasti lebih benar. Iya, makanan gua terjaga. Oke, kita kembali ke sesi judgmental ini lagi ya. Enggak Pe, benar. tapi bener kurangin Pe. Ya. Gua ngelihat sesuatu soalnya. Apa tuh? Waktu gua ngelihat ada clipper gitu. Gua ngelihat satu. Ini anak harus kurangin deh. Apa tuh? Kurangin apa tuh? Gua nggak enak ngomongnya. Kurangin aja. Parah itu dalamnya. Oh iya. Heeh. Iya. Tuh, ayo lo. Soalnya obat depresinya dia capeknya itu di situ. Gua ngerti juga. Kurangin, Pe. Udah mulai kena ke bawah soalnya. Iya. Maaf ya, ini bukan ngejudge ya. Lu cek sendiri deh. Takutnya nanti kenapa-napa. Gua kemarin barusan medical check up gua. Full. Oh. Gua pikir jantung gua kenapa-napa enggak, paru-paru gua masih aman. Berapa ya? 11. Di sini ada. Pengen juga sih gue. Di mana? Hartanto ya? Hartologi ya? Di Blok S ya? Itu yang lo mesti treadmill gitu ya? Di Hartologi. Tuh, ceritanya belum kelar tadi tuh. Apa tadi? Iya, gimana? Ceritanya belum kelar tadi. Gimana? Yang ngejagain terus denial. Denial apa ya? Habis denial yang tadi yang cewek yang di-adore habis gitu. Oh iya. Di questionnya adalah titik mana bisa berubah kan? Iya, akhirnya suatu mama gue telepon terakhir mama gue telepon. Ingat kok baik-baik nak ya. Mama bicara cuma 1 kali. Itu perempuan tidak baik buat kamu. Kaget lah gue, marah dong. Manis totoan apa kamu? Orang kamu nggak kenal juga gitu-gitu. Pokoknya nanti kau lihat, dia akan datang suatu hari dan dia akan ngomong dia sudah tidak mau sama kamu. Bagaimanapun kau pertahankan, tetap dia tidak akan mau sama kamu. Kejadian hari itu, seminggu setelah gue nelfon, kejadian. Itu gue sampai, itu cewek ngomong di depan gue kebayang ngomongan mak gue. Terus gue diem gitu, shock gue. Kondisi nggak stabil kan, mental gue langsung kayak berantakan gitu. Nah disitulah gue mulai ngerasa kacau otak gue. Tiba-tiba ada banyak suara. Gue bilang gue gila. Akhirnya gue pergi keluar dari kosan gue. Tapi sebelum gue pergi, emang gue gila juga tuh. Gue tulis pergi mencari Tuhan di temboknya gede banget. Gue takutnya gue nggak balik, ada petunjuk tuh buat orang. Terus udah gue tidur di jalan supaya lu tahu kan kalau lagi depresinya tinggi, kayak dimanapun kalau bisa bikin lu nyaman walaupun itu nggak elok lu akan di situ, ya kan? Akhirnya tidur di jalan, akhirnya
penyamukan ya. Gue pergi lah, terus mulai gila tuh. Gue pergi masuk masjid. Gue mulai nyari Tuhan tuh. Mau ngamuk, marah banget gue dalam hidup gue. Gila, makhlukmu yang paling mencintaimu. Tai. Gitu gue sampai ngomong gitu. Maaf ya, ini dulu ya. Ngapain gue beragama? Ngapain gue bertuhan? Manusia yang paling worship you. Ngerti kan maksud gue? Marahnya segitunya gue. Masuklah awal ke masjid. Karena dulu kan masih kecil kan memang gue banyak numpang-numpang, jadi gue banyak belajar agama. Dan gue meyakini di setiap agama Tuhannya sama, Tuhannya satu. Gitu. Jadi ya mungkin di masjid kali ya, gitu kan bahasa gue saat itu. Gue masih ingat lah beberapa hafalan sholat gue. Allahu Akbar. Gitu. Gak ada Tuhan. Gue gak ngerasa ada Tuhan. Gue gak nyalain masjidnya. Yang gue salahin diri gue. Gue pergi lagi. Gue pergi ke rumah teman gue. Gue berharap teman gue bisa ngasih gue petunjuk kali ya. Gak ada juga. Ya ada nambah gue pusing. Dia cerita masalah dia, gue tambah pusing. Pergi ke gereja. Gue duduk di bait paling depan. Di gerejanya Gilbert Lumendo. Gue duduk paling depan, air mata gue bercucuran. I don't feel any God. Gue gak ngerasa ada Tuhan sama sekali. Akhirnya stres, tambah stres. Terus gue keinget ada momen dimana gue pengen bawa cewek itu ke gunung. Akhirnya gue ke gunung menenangkan diri. Itulah gue nyampe di Gunung Kerinci. Lewat perjalanan pesawat, gue turun di Jambi 12 jam, gue menuju ke Kerinci. Di sanalah gue kontemplasi lama di sebuah penginapan untuk traveler yang murah meriah, yang tempat tidurnya ada kutu-kutunya ya. Tiap malam gue duduk merenung, gue liatin gunung yang ada depan gue. Otak gue udah kemana-mana. Isinya cuman Tuhan, memang ada Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan apa? Semua orang ngomong Tuhan, 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 tapi hidupnya tak bertuhan. Ini gue ngomong apa adanya ya, maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Gue minta maaf dulu ya. Saat itu semua orang bisa bicara tinggi tentang pengetahuan tentang Tuhan. Hidupnya tidak bertuhan. Perbuatannya tidak bertuhan. So what is God? Everybody bilang Tuhan saya benar. Ini saya benar. Tapi kelakuan hidupnya tidak bertuhan. Saya pendosa. Saya datang di hadapanmu Tuhan bukan untuk kasih tahu saya orang benar. Saya pendosa. Tapi apakah kau membelaku? Tidak. Wah itu tuh sampai segitu marahnya gue. Tapi orang-orang munafik itu yang bicara tentang Tuhan, 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 tapi hidupnya tidak bertuhan, you bela mereka. So I have to worship you. Itu marahnya gue sampai di situ tuh. Maaf ya. Aman dong. Segitu marahnya gue. Ya paling nggak kalian bisa ngeraba dikit lah marahnya. Wah stresnya tinggi akhirnya ya ini udah ngomongnya udah begitu kan udah ngaco. Udahlah. Ada satu momen karena udah stres udah mulai ada suara-suara ngobrol sendiri nih bro. Lucu banget, aneh banget tuh. Kayak ada suara kecil gitu. Tiba-tiba suara itu nyuruh gue naik ke gunung. Terus gue jawab lagi, buat apa? Tolol. Ya daripada ngapa-ngapain, kan kamu cari Tuhan. Emang di gunung itu ada Tuhan? Ada. Aneh banget bro. Ada. Lu kondisi kayak begitu lu naik gak? Lu nggak ngapa-ngapain nih? Naik. Sama gue naik dengan polos. Dengan tolol, nggak bawa perlengkapan banyak, air cuma sebotol habis lah tengah jalan. Naiknya jam 3 pagi, jam 12 udah kelingan, udah habis airnya. Gue menghindari keramaian, jalan sendiri. Wah udah mulai halu bro, jam 3 gue udah mulai halu. Udah ngomong sendiri aja, mata gue udah begini nih. Tuhan kalau memang ada, Tuhan tahu saya haus. Gue udah begitu bro. Udah kayak orang mau tidur, dan gue pengen banget tidur saat itu. Kalau bisa pergi juga sekalian dari dunia ini gak apa-apa. Maksudnya perginya enak kan, gak sakit kan. Udah ada, saya haus. Masih belum tahu saya butuh air. Udah ada anjing, tiba-tiba ada genangan air. Ada genangan air tuh anjing lu gue. Pas liat, wah ada genangan air gitu. Terus karena memang lu haus, alamiah badan lu pasti pengen minum gak mungkin. Jadi gue ambil kaos kaki gue buka,
gue saring, gue masukin ke bekas botol yang kosong gue, ya gue minum seadanya lah, agak kuning-kuning dikit tuh. Sembari jalan lagi, oh Tuhan memang ada, Tuhan tahu saya lapar. Berapa menit kemudian, sekitar setengah jaman lah. Gue kalau nggak salah hitung ya, gue nggak hitung baik itu, gue nemu bekas makanan, kayaknya bekas ditinggal gitu. Gue makan tuh sisa. Terus gue jalan lagi, terus gue ngomong gini, oke, sepertinya akan berulang-ulang saja begini kalau memang Tuhan ada. Nanti apa yang gue mau tiba-tiba ada, terus berulang lagi. Tapi nggak ada poin. Kacau ya. Terus akhirnya tiba-tiba badan gue dingin, terus gue ngedrop, terus gue tiduran gini loh, kayak di lantai gini, kayak gue gini gitu loh, kayak gitu di tanah, kayak tanah liat gitu kayak gunung ya, dingin kan. Terus tiba-tiba air mata gue jatuh gitu, terus gue ngomong di gini, berbisik pada bumi tapi didengarkan. Udah itu gue hilang. Adalah gue di satu kayak dimensi menurut gue tuh mimpi. Di situ gue mengalami perjalanan yang gue nggak bisa cerita panjang banget itu gue rasanya. Tapi setelah itu beberapa jam kemudian gue dibangunin sama orang yang nemuin gue tuh sekelompok orang, terus mereka foto-foto lagi ada di Google, mereka ngepost gara-gara pernah dengar cerita ini. Baju gue ternyata udah robek-robek. Apa gue jatuh kali ya? Nggak tahu juga. Udah lah, abis itu gue turun. Nah ini magicnya, gue ngerasa yang tadi mimpi. Ya dong, kan lu tidur ya berarti ya. Begitu gue turun di bawah, tiba-tiba sampai di kaki gunung. Kan udah ada orang nyariin kan, karena kan gue ada kontekan sama satu orang di sana, namanya Yuda Kerinci. Tiba-tiba ada suara nyuruh gue ngeliat ke atas, terus gue ngeliat gini. Tiba-tiba ada kayak energi, gue nggak kelihatan ya, masuk ke sini terus muter, terus gue gini, gitu loh, kayak sesak hilang semua, kayak keangkat gitu. Terus air mata gue jatuh sendiri, terus tiba-tiba bunyi, berjalanlah lurus pada kebenaranku maka engkau akan melihat semua. Udah begitu endingnya terakhir. Berarti aku perjalanan spiritual. Iya, nah di situ kenapa gue pelan-pelan mulai berubah. Jadi tiap orang kan punya fase berubahnya masing-masing ya. Di situ gue mendapat banyak sekali wisdom. Gue ngelihat bahwa apapun yang gue lakukan di dunia itu pasti akan banyak orang yang merasa bahwa gue nggak setuju. Ada juga yang percaya setuju. Tapi setelah kejadian itu kan gue perdalam ya lebih jauh. Kan gue baca kitabnya tuh, Alkitab sama Al-Quran gue baca semua. Karena gue pengen cari Tuhan. Gue bukan mau cari agama lagi, gue mau cari Tuhan. Karena menurut gue Tuhan itu besar kan. Yes. Melebihi apapun kan. Jadi gue mau cari Tuhan. Gue perdalam sampai akhirnya gue menemukan. Gue gak berani cerita sih di sini. Gue menemukan bahwa ternyata selama ini pengenalan kita dangkal banget ya, gitu. Harusnya kayak gitu. Kita ingin membuat Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Itu dangkal banget menurut gue. Which is God is beyond, is huge. Kita nggak tahu. Dan yang paling lucu adalah orang pengen ketemu Tuhan tuh lucu menurut gue ya. Kenapa? It's almost impossible to meet God in person. Kecuali ada firman-Nya. Ngerti kan? Karena Tuhan itu representasi dari Tuhan itu firman Tuhan. Firman Allah kan, firman-Nya. Kalau nggak, gimana cara ketemunya? Nggak bisa. Kira nih. Kok jadi terlalu ini ya? Spiritual ya? Oke, kita ganti ya. Tapi yang bikin seru adalah kan nggak gampang seseorang berubah dari kebiasaan buruknya menjadi yang sekarang, dan apalagi kita tahu Kodensu sekarang bisa menjadi salah satu orang besar di dunia industri Indonesia lah. Menurut orang. Ya menurut dari gua tetap melihat gua dari kacamata Tuhan, gua kecil. Ya pasti. Nah, dan itu kan nggak gampang gitu loh. Karena Kodensu kan banyak dark era dulu.
terus tiba-tiba bisa jadi kalau nggak tiba-tiba ya perjalanannya sekarang kayak berputar balik gitu, apa yang ngebuat ternyata ya jawabannya perjalanan spiritual. Iya. Itu amat sangat seru, amat sangat menarik gitu. Kayak kita laki-laki demen deh obrolan-obrolan tengah malam kayak begitu ya. Iya. Karena setiap orang punya momennya, makanya kayak Brevi cerita ke gua, Arab cerita gua, siapapun cerita sama gua, mungkin lu bisa ngerasa energi gua tidak menghakimi, energi gua tuh apalagi namanya mengerti, karena yang membuat kita bisa mengerti itu spiritual. Ya. Logik itu akan membuat kita ngomong benar salah. Lu benar, lu salah, itu dangkal. Masa mesti diajari benar salah? Udah tau lah itu benar dan salah. Pertanyaannya, benar salah itu lu mau pakai buat apa? Lu mau pakai untuk menciptakan kebencian atau lu mau pakai untuk mencari perdamaian? Karena di hidup ini udah terlalu banyak kebencian, terlalu banyak hate. Everybody hate everybody. Yes. So ujung-ujungnya benar dan salah kan? So in the end of the day, kita semua masuk neraka. Dan sorry gue potong. Dan bagian lucunya adalah Bang Densu adalah stranger menurut gue ya, yang kita baru ketemu 1-2 kali, tapi salah satu orang pertama yang gue cari waktu gue lagi di fase di dark atau down-downnya tuh kemarin. Iya, gue juga bingung tuh. Gue juga kan, ini kenapa sih tiba-tiba telepon gue bilang. Ya maksudnya gue seneng, maksudnya gini, hal yang paling gue seneng adalah orang percaya sama gue. Iya, itu poinnya. Maksudnya gue bisa mempercayakan Bang Densu untuk menjadi pendengar yang baik dan juga membantu gue mencari solusi-solusi yang baik juga. Sama-sama, karena gue seneng lihat orang bertumbuh ya. Hal yang paling gue cinta dalam hidup salah satunya adalah ngelihat orang berprogres menjadi lebih baik. Sorry gue sambil kerja. Iya, nggak apa-apa, santai. Sorry banget. Jadi ketika ngelihat Brevi atau siapapun itu dari tahun ke waktu, tahun ke tahun, waktu ke waktu, gue tuh kan suka mantau ya. Everyone gue pantau. Gue ngelihat mereka berprogres, mereka menemukan pengertian yang lebih baik, mereka menemukan POV hidup yang lebih bagus. Senang banget gue ngeliatnya gitu. Walaupun gue nggak butuh apa-apa sih dari situ, karena gue kayak ngelihat diri gue ada dalam orang-orang itu. Kayak kan, soalnya kan gue ngalamin proses itu. Gitu, makanya gue bisa ngerti kalau ketika bang, gue nih bandel banget bang, ya nggak apa-apa, namanya juga anak laki. Tapi gue tidak akan membenarkan. Kemarin tuh gue habis giniin orang, oh itu salah, iya gue tahu itu salah, it's okay, buat gue itu cukup, gitu. Nggak perlu lagi gue iniin lo, mau ngapain gitu loh. Karena ketika orang itu ingin memperbaiki hidupnya dan lu bilang gue tuh peduli sama dia, makanya gue ngomong kayak gini. Kepedulian lu itu merusak dia atau membuat dia menjadi lebih baik? Itu pertanyaannya. Kalau kepedulian itu membuat dia menjadi lebih tidak baik, sebut apa kepedulian lu itu? Dan kalau kebenaran lu itu tidak membuat orang menjadi lebih baik, terus kebenaran itu fungsinya apa? Hanya untuk sebagai ilmu logika saja kan? Hanya untuk memvalidasi bahwa lu benar aja kan? Iya. Jadi tujuan lu benar tapi tidak membuat orang lebih baik, so what is the point? Karena dalam spiritual yang gue dapat waktu itu adalah ilmunya ya kasih sayang, kasih. Mengasihi, Allah itu maha pengasih. Welas asih, dia mengasihi, dan itu yang paling susah. Gue aja nggak bisa praktekinnya, susah banget gitu. Itu yang gue dapatnya begitu. Ini orang nontonin nih, gue ngomong nih. Seneng malah kayak gitu. 177.000 loh kok. Gila. Makasih Arab udah gue kesini ya, gue makin terkenal nih guys. Cang. Lu kalau ketemu gue dulu lu pasti takut sama gue. Gue tuh dulu nggak ngobrol gini. Diem aja gitu. Siapa ya yang bisa jadi saksi ya? Tahun berapa tuh? 2015-an, 2015. Iya, di bawah 2015. Lu tahu kan pesona cowok pengen kelihatan cool ya? AKA agak sedikit minder kalau bergaul, jadi ngomongnya sedikit kan. Jadi intimidatif banget. Cuma Dia lama-lama biasanya kayak sombong ya. sok kegantengan sih jadinya. Iya. Dan dulu gue merasa diri gue ganteng. Ayolah. Kok tai? Normal. Tapi ada loh masa-masa kita merasa kita ganteng loh. Gue gak tau nih lu masih ya. Tapi kan Masih aku sekarang. tapi gak apa-apa tahu, gak apa-apa. Dan dia pas gue paling lucu pas gue masih kecil, gue tuh kan sering dibully. Karena gue kan minder, keluarga gue nggak jelas, emak gue kasihan di kerja, gue dititip.
keuangan ya jangan tanya lah keuangan gitu. Di rumah yang gue numpangnya gue kan nyetrika, bantu, ngepel, jadi gue terlatih lah sama masalah kayak gitu, nyuci sendiri. Terus tiba-tiba gue harus berangkat ke sekolah, teman-teman gue yang diantar orang tuanya segala macem, ya gue minder lah. Karena gue minder mungkin dirasa aneh, mungkin dia pengen bercanda, tapi jatuhnya ngebully. Akhirnya kebuli lah awak gitu kan, kebuli gue diem, karena gue tuh nggak bisa. Ini yang paling gue nggak suka sama diri gue nggak bisa nyakitin orang demi kebenaran gue. Dulu gue selalu begitu, sampai akhirnya gue hancur-hancuran. Jadi gini loh, lu tuh nggak salah, tapi lu nggak tega. Ya udah deh, biar gue menderita, lu jangan. Jadi kayak gitu, gue pendem sendiri. Akhirnya gue stres, gue suka ngelamun sendiri, gue suka kadang-kadang nangis-nangis sendiri, mah gue ngeliat. Suatu hari gue pergi main, gue dibully lagi, gue pulang. Disitulah momennya, mah gue ngamuk. Kalau kau nggak lawan, saya pukul kau. Jadi akhirnya gue cari cara nih buat ngelawan. Gue ambil batu, gue takut-takutin dia lari, gue lempar. Ya gue nggak tega lah kena kepala. Gue lempar ke aspal, kena kepalanya mantul. Ada. Bocor bro, bocor. Kenapa nih? Lucu banget. Oh kata Ci Olive, penonton pada bilang kayaknya pada ngira kamu mabok deh. Lucu banget, katanya tumbler kamu isinya apa? Weh, tumbler gue isinya air putih. Gue tonjok lo ya. Oh dipikir gue mabok ya? Enggak, tadi viewers pada bilang juga kok, katanya sediain air, kasihan bintang tamu nggak minum. Ada, no. Thank you kok. Ya. Mereka dari tadi ribut kayak minum buat Kodensu, mana minum buat Kodensu gitu. Ada. Punya tumbler sendiri ya guys. Cleo sorry ya. Asik. Cuma kan nggak boleh naruh brand gue. Asik. Begitulah ceritanya. Tanya gue yang lain lah. Ngobrol serius amat ah. Gitu. Dia mah udah sering dengar kan, gue sering cerita. Bisnis apa nih? Film dong. Jadi kapan lu? Mesti film dong. Udah. Gue yang pengen gue lihat dari dia ya nomor 1 nih. Perekonomiannya membaik dulu. Amin. Udah. Waktu itu kan belum waktu ketemu. Dia tuh bukan belum kok. Apa dia nggak tahu aja duitnya ada berapa ya? Kan Cynthia yang tahu. Terus habis itu yang mau gue lihat adalah dia menemukan wanita yang bisa membuat dia menjadi lebih baik. Amin. Nah masalahnya, masalahnya menurut gua rata-rata yang dia pilih ya masih menurut bukan apa yang dibutuhin. Masih menurut pakai intuisi dia soalnya. Nah, ini anak nih masih begitu. Jadi menurut gua masih agak panjang perjalanannya. Cabut lagi, kan udah ada telepon. HP-nya dicas tuh. Hei. HP-nya dicas itu. Hei. Anting gue hilang. Tiga hilang. Anting gue hilang bentar. Tinggal itu aja stepnya. Nanti kalau tapi menurut gue sih Arab sih ya udah jadi Arab aja. Cynthia udah paham itu. Udah anjing lo. Iya. Ngobrol apa dong? Ngobrol apa? Udah sih. Aminin aja. Aminin aja Amin. Amin yang terbaik aja, amin yang Oh, terbaik. gue mah support. Amin. Lu mau cerita, gue dengar. Lu nggak mau cerita, ya udah gue liatin aja. Despite milih pasangan atau gimana, menurut gua mungkin itu curse gua kali. Mungkin bisa jadi Itu jalan lo, curse gua. bukan curse, itu jalan. Bisa jadi. Ya. Gua pribadi buat Ini maaf ya. bukan buat pasangannya. Nih maaf ya, bukan menggurui ya. Kalau bisa hindarilah menggunakan kata-kata buruk untuk dirimu dan orang lain. Beda ya kalau bercandaan ya, ngerti nggak maksud? Jangan pernah melihat dirimu terkutuk. Tuhan itu tidak pernah menciptakan kutukan dalam dirimu. Dia ciptakan itu berkat buat lu. You are special buat dia. Dan jangan pernah berpikir, ini maaf ya, ini menurut saya saja ya. Kalau salah ya terserah kalian lah, kalian mau ikut atau enggak. Jangan pernah merasa Tuhan itu sedang menghukum kalian. Tuhan itu maha penolong. Amin. Terus tiba-tiba dia hukum lu, terus dia tolong lu gitu. Dia penyayang, pengasih. Percaya gua. Iya, jadi jangan pernah menggunakan kata-kata kesannya merendahkan. Ya gue ngerti sih, lu coba be humble sih. Tapi menurut gue, no lah. Semua orang itu pasti dia blessed to everyone. Cuman ya kadang-kadang dunia ini memang terlalu miskom.
miskom sampai membuat kita semua ribut, tapi nggak seru ya kalau nggak ribut ya. Nggak seru banget tau. Ini kalau nggak kontroversial, maksudnya nggak mengandung kontroversial, nggak gede ini. Iya kan? Anda sudah pikirin itu ya? Iya. Ini senyuman yang paling gue demen, udah lama nggak gue lihat nih. Agak pucet bibirnya tapi. Kerja mulu anjing, pusing kalau gue mau muntah nih gue kerjaan. Bersenang-senangnya kapan nih? Berarti nggak ada bersenang-senang ya? Ntar aja lah. Hah? Ntar aja, yang penting gue udah beli rumah. Di mana? Udah lah. Di mana? Udah. Ntar aja sama Cynthia. Asik udah. Udah. Atas nama dia? Katanya Cynthia sana rumah Enggak ntar. atas sama Cynthia. Lih, kok atas nama Cynthia gimana ceritanya? Atau nggak atas sama mama nanti? Ya lu lah. Enggak. Kenapa nggak atas nama lu? Nggak apa-apa, nggak pengen aja. Ntar hilang lagi. Anjing. Nggak ada Anjing gua cok, maksa. Ntar deh, gue keluar juga deh. Bot, di mana pipis bot? Salah ngomong. Enggak apa-apa kok. Kamu mungkin itu. Nggak mungkin. Gue mau warna yang lain di belakang. Iya. Itu yang Itu kecil. warna yang di belakang ya? Iya. Enggak apa-apa. Lucu banget ya, kuning ya? Kayak tai nanti gue kena Enggak, air. Bengkar. Terus kalian begini sampai jam berapa? Enggak ada begini macam berapa enggak? Sengantuknya ya? Ngantuknya. Tapi biasanya pagi, Bang. Jam berapa tuh? Jam 2? 4, 5, Oh baru pada ngantuk jam 4 ya? jam segituan baru pada. Tiap hari tuh? Hampir tiap hari. Tapi mostly lah, mostly. Gue jam 12-an balik ya? Izin ya? Aman dong. Tadi gue mau nginep. Besok gue harus preview editan. Terus ada kasus anak orang di gitu deh. Mesti gue bantu dulu lurusin. Terus habis itu apalagi ya malamnya ya? Oh iya, lusanya yang baru foto ya. Iya, takutnya bleek. Nginep season 4. Oh, let's go season 4. Rap, ada yang minta season 4. Ngomong ke live streaming. Enggak. Terus Apa? Kok udah nggak ada yang ini bro? menerka-nerka aja mereka. Apaan ya? Sempat apaan? Kok udah nggak ada yang donasi? Lah mau dimatiin kalau ada tamu. Kalau ada bintang tamu dimatiin. Oh gitu, kenapa? Gara-gara apa? Enggak, yang kita mau monetize aja. Biar tidak Oh jangan memonetize kesannya bintang kayak tamu. memonetize gitu ya, jadi terlalu cari cuan. Tuh. Yes. Donasi akan nyala kalau nggak ada apa-apa. Sempet ada serangan itu ya. Nggak ada emang dari season 2 kayak gitu bang. Ada rese. Season 2 ada yang pada saat Bimo sama Uus waktu rese, ada yang rese di donate gitu. Oh justru gara-gara itu. Gara-gara itu. Tapi waktu kita udah join udah nggak ada. Ya, waktu kau join udah nggak ada. Maksudnya udah dimatiin setiap ada guys. Betul. Jadi kesannya jadi nanti lama-lama bisa kegorengnya cari duit banget ya. Hah? Siapa itu? Apa gua nggak kenal. kawan? Oh gua nggak kenal ya? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Oh. Pacar-pacar. Bukan. Wah, gue bikin live juga di rumah gue, tapi di toilet ya. Di toilet. Cobain aja bang. Serius nggak? Beneran bikin kayak gini. Gak usah lama-lama, 3 hari cobain deh. Ada gue diomelin Ciolif tuh nggak suka exposure. Jadi nggak bisa. Ya lu aja di studio. Ya tolol sih. Makanya 3 hari Gue aja. nggak punya studio. Lu tau gue kerja? Iya. Saya Lu tau nggak gue kerja di mana? Di apa di garasi yang kita mau? Iya tahu. Maksudnya setup aja, tapi setupnya yang nyaman, sofa bisa buat Suaranya tidur. nggak bisa. Oh iya, ntar bocor-bocor. Bocor-bocor. Activity di situ sih ya. Tiba-tiba ada ini tukang bakso Bohate. TP Yes, TP yes. lagi, TP What? lagi. Apa tuh? Tapi kok rumah masih di situ kok. Masih? Kok cuma kan kalau dulu kan di kayak meja makan gitu kan. Iya, yang podcast itu. Iya. Masih. Iya kan aman gitu semua. Iya, masih. Sederhana banget ya. Rumah lu dari situ nggak jauh kan? Rumah gue itu. Aku cuma tanya konteksnya kenapa kok Kan waktu itu lu bilang lu OTW dari rumah. Oh, ada rumah satu lagi itu untuk Ciolif sama Biel karena Biel kan di situ kan pada ngerokok. Oh iya, maksud gua rumah lu yang satu lagi nggak jauh dari situ kan? Iya, yang Biel sama Olive di situ. Tapi memang gue akhirnya karena Biel sama Olive di situ, jadi gue malamnya balik ke situ. Aslinya rumah gue yang itu sebenarnya. Iya. Pas waktu pertama kali gue datang itu
masih di situ. Memang yang itu rumah gua nggak sekaya itu kok. Rumah gua emang sekecil itu. Jam tangan Rolex lo yang pecah mana cuy? Enggak, udah bener kok. Oh lu benerin? Dibenerin sama kalau Jeff namanya. Padahal baru mau gua bayar. Enggak mau, jangan itu apa langka itu. Udah bisa beli banyak dong sekarang ya. Tahu temennya tuh. Temen. Ini pacar siapa? Jok. Cakep banget pacarnya Jok. Ini Guraiso. Dia bahaya sekarang YouTube-nya nih. Naiknya kenceng banget nih. YouTube-nya dia lagi naik ya? Wah, vlognya Gara-gara apa? banget. Tahu teman-teman semuanya. Emang Gara-gara udah dia- waktunya Kontennya The Next ini siapa sih? traveling lah. Traveling. traveling. Kayak siapa sih yang kemarin kesini? apa nama YouTube-mu? SW. Guraisu. Siap. The Next Ria SW dia. Panggil Dia podcast. Podcast. Udah di podcast sama Dedi semuanya. Cewek-ceweknya Ya, emang kenapa kalau di lu? maraton. Hah? Emang kenapa kalau iya juga di lu? Nggak enak gua. Bye lu. Sedih. Gimana? Apanya? Nggak usah dibahas ya. Gue paling dulu ketemu dia tuh ekspresinya kalau digodain lucu Nggak usah banget. dibahas. Brep, ini Brep. Wih asik nih barangnya nih. Kirim dong. Korden masih minum tapi. Nemenin doang. Sosial ya. Ringan. Ya, kasih tahu Ra, kasih tahu. Amatir. Kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Nggak usah. Kasih tahu dulu. Nggak perlu. Lu gua taker beginian mas gua muda mah ya lah. Sekarang? Oh maaf. Tolong jangan dipatahin dulu dong. Main lu, Jod, main. Bisa banget pancing orang dia. Dulu Dia ya, tahu, pas dia gua tahu muda ya. ini, anjing. Gue inget ya, gue minum tequila 3 botol sendiri bro. Kan gue suka tequila kan dulu. Petak petuk 3 botol anjing. Tipsi sih, tapi nggak sampai tewas nggak. Berantem. Nggak berantem nggak sih. Nggak, gue nggak perlu mabok untuk berantem. Iya. Cuman Tapi kalau lu mabuknya yang apa bang? Yang kan ada beda-beda nih. gue bisa mabok dulu kalau gue minumnya campur-campur. Bukan, tapi kalau lo udah mabuk yang mana? Ada yang Gue kalau rese, mabok, ada yang mabok gue canda, lebih apa ya? lebih pengen diem tidur. Oh. Ya. Ada yang rese kan? Iya, ada yang rese, ada yang Siapa di sini maboknya rese? Saya. Ini Caca nih. Anak mabuk lumayan. Dia switch kepribadian jadi Caca. Oh dia ada 2 orang ya? Ya, jadi yang bocah gitu. Oh Caca itu Caca. alter egonya Caca ya? Semua udah tahu lah, Dik. Karena ini live streaming. Kayak gimana dia kalau lagi jadi bocah? Ngeri. Contoh ya. Aneh ya? Cynthia. Oh iya tahu gue yang itu, iya. Kayak gitu. Kok ngeri sih? Enggak lah itu. Ngeri itu bang. Ngeri ya? Ya, kita nggak ada jijik, ada jijiknya. Lucu banget. Wah ini pecah sih nanti. Di mana Istora ya? Terus nanya kalau sempat datang lah bang. Iya nanti kalau sempet gue mampir lah, masa support aja. Gue nggak pengen ini sih, gue nggak pengen apa ya kayak numpang pansos gitu sebenarnya. Pansos apa sih? Justru kita yang senang kalau datang Seseorang Densu. Pansos. Pansos gue masih pansos. Mana ada? Lah ini gue pansos sama kalian. Nah, ada. Lah, gue nggak punya ya. Apa live begini nggak Gimana punya. kalau dipikir kebalikannya? Maraton yang pansos sama Densu. Nggak Karena itu mungkin, punya Densu. nggak mungkin. Mohon maaf ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Saya pansos itu banyak tau. Saya dulu pansos ke Om Deddy, terus pansos ke banyak gue pansos aja. Oh, Berarti bintang tamu yang datang ke podcastnya Kodensu itu pansos. Enggak, itu minta bantuan. Sebenarnya sama aja. Minta bantuan itu bukan Nggak bisa pansos. gitu. Minta bantuan dia. Minta bantuan. kok. Aku mau nanya kok. Iya. Ini penasaran. Hmm. Itu kalau Kodensu bikin video Basket nih pasti nih. brand iklan. Oh, iklan. Lucu banget ya. Lucu banget. Itu Lu jangan berlebihan loh. enggak bener. Itu tuh saya jadi nungguin gitu. Maksudnya kan biasa kan Belakangnya gimana gitu. pada umumnya kan biasa kan kalau konten brand itu kan kayak konten brand gitu kan. Iya. Orang cenderung melewati biasanya gitu kan. Maksudnya kan kalau ini tuh saya ini lucu gitu nungguin gitu karena itu tuh ada
storyline bikin sendiri atau ada barang tim atau Bareng tim yang bikin, sebenarnya gue mah cuman adopsi aja. Kadang-kadang kita ikutin beberapa referensi orang punya konten, kita modif gitu, nggak terlalu gimana sih. Cuman memang gue bikin konten itu gue pengen nyari lucu, karena gue tiap hari kan bosen ya. ngomongin yang serius Iya, apa pengen ketawa-ketawa gitu. Jadi pas bikin emang pengennya ketawa. jatuhnya kayak komedi lah gitu ya. Bikinnya aja pengen, maksudnya bukan bikin pengen hanya sekedar bikin orang ketawa. Pas lagi proses pembuatannya Kita juga ketawa gitu. Kadang-kadang tau gak, lagi bikin ngakak sendiri. Konten tolol gue lagi. Ya cari seneng aja. Ini kayak banyak agenda di tempat ini ya. Ini lagi ngobrol, ini lagi ini. Anjing. Otak lu lagi di mana? Ngantuk. Otak lu lagi di mana? Coba, kalau dia lagi di sini nih. Jot, lu lagi di mana, Jot? Gue tadi mau nanya, saya mau jamin. Misalkan kalau yang brand itu, gue lebih tertarik gimana caranya bisa gimana, itu kan lu harus nego ke brandnya gila banget itu. Enggak separah itu sih. Brand kan biasanya kan memang udah pengen udah ini nggak ada Iya, memang iya. titik kondisi kan udah ya makanya titik balik itu berarti kan itu banyak Oh iya. tolak dong itu. biasanya kan kita yang kayak harus cenderung mengikuti guidelines dan brief dari Iya. brand ya kan, mau ini mau itu begini begitu. Kalau ini kan sedangkan Kodensu yang punya cerita sendiri, kok ini maunya begini bikin sendiri. Ya, Oh, itu yang- win-win solution lah. Enggak. Kalau jawaban gua adalah itulah artinya nama besar ya. Kagak, enggak juga. Jadi gua tuh kan dulu awalnya bikin konten itu sebenarnya cuman biar ada produktivitas kan. Terus ketika ada brand datang, itu bukan menjadi prioritas gua. Tapi memang gua tahu gua butuh brand, butuh penghasilan. Pasti. Jadi kita cari brand yang kira-kira negotiable lah. Artinya bisa win-win Dan solution. bisa menerima secara brandingan ya udah Denso kayak gini. Betul. Nah, kita mulai dari situ. Seiring sewaktu mulailah ada brand-brand yang seenergi gitu. Jadi nggak semua brand akhirnya kita bisa duduk bareng juga, bisa. Ada brand yang pernah gua cut off the brand, nilainya segini, gua cut off. Dan kelihatan. Oh, kelihatan. Bukan untuk sosokan, karena memang takutnya nanti ke depannya malah jadi ribut yang lain. Oh, jadi akhirnya gue ngobrol sama Ciolip tuh lebih setuju kalau nggak lanjut. Jadi istilah kita tuh kita jangan sampai akhirnya nanti jadi masalah. Gitu. Gue mulainya tuh dulu gue cerita sama TV di depan, gue bikin konten awal itu sebelum COVID tuh keuangan masih sekitar 300 jutaan, 200 dipakai buat nikah, cepet buat pegangan, dipakein buat beli alat-alat sama Cioli. Karyawan tuh cuma satu, itu pun gak digaji, tapi dikasih uang transport doang. Gitu. Adit, ada namanya Adit. Sekarang udah jadi konsultan brand gede lah dia. Terus dari situ tuh gue awalnya mulai setahun pertama mah kagak ada brand-brand tahun kagak ada. Tahun kedua lumayan. Tapi memang Cioli ngatur keuangan bagus. Dia bagus. Di belakang layar berisik banget tuh. Woi. Berisik tuh belakang layar tuh. TP kena omel. Jadi sebenarnya kalau kayak Kodensu gini sebenarnya dibilang aktif, lebih aktif di YouTube sebenarnya ya, karena ada 2 channel gitu kan, basket dan terus ada curhatan. Iya, curang. Gue tuh kalau yang basket tuh nggak ada untung. Syukur-syukur kita bisa buat kasih gaji yang pegawai yang ngerjain. Karena konten olahraga Niche banget ya. niche banget. Iya sih. Terus udah gitu banyak yang komplain apalah segala macem. Kadang-kadang kesel juga gue, kagak untung gue anjing. Cuma ya udahlah, tetap bikin karena emang itu hobi gue suka olahraga gitu. Kalau yang curbang itu masih ada untung, tapi ketika gue mulai banyak ngangkat kasus-kasus masyarakat tuh sering kena dolar bening. Apalagi yang kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Jadi kadang-kadang nggak ada yang mau bantu.
karena nggak untung. Kayak kemarin gue bikin bantu, gue dapet serangan tuh. Memang sih ada benernya sih menurut gue bahwa anak kecilnya jangan dihadirkan walaupun gue kasih topeng. Cuma gue pikir-pikir ini kasus udah nggak jalan 1,5 tahun, gimana cara bantunya ya supaya bisa menggerakkan apalagi namanya dan menjadi alat tekan dan alat bukti nih, ya kan? Putar otak banget. Tapi ya, Gak tenang hati gue. Akhirnya gue ambil resiko aja. Yang penting gue topeng. Gitu. Dapat serangan. Tapi ya gue jawab dengan baik-baik lah. Maksudnya gue tahu ya salahin gue aja lah. Yang penting akhirnya di atensi kasusnya. Bagus. Udah banyak yang ada yang pelaku kekerasan seksual. Wah parah banget ya. Anak 9 tahun. Ibunya sampai sujud di kaki gue, minta tolong di podcast itu pelakunya. Gue sampai bingung gitu gimana bantunya, gue kan bukan siapa-siapa ya. Podcast ini 2 hari kemudian didok itu pelakunya. Itu gue kayak Tuhan makasih Tuhan. Chat ke scroll S, udah. Lu ngerti kan maksudnya? Orang ngomong gitu. Nanti deh lu ada momen-momen kayak gitu baru paham deh. Gue kalau bisa keluarin duit nih biar pelaku tanggung. Tapi nggak bisa juga kan, bukan lu yang bisa gerakin. Densu, ya. lu percaya nggak? Nggak. Lu percaya nggak? Iya. Ada orang yang mau bayar 1T buat kita lanjutin season 4. Lu percaya apa nggak? Woi. Nggak, gue nanya. Lu percaya nggak ada mimpi seperti itu? Lu percaya nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Tunggu, duduk dulu. Coba. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Tunggu, ada orang mau bayar 1T buat kalian lanjutin season 4. Iya. Possibility-nya berapa persen? Kecil itu. Halu. Ada memang. Halu, tapi kecil kan? Kecil. Oke. Ada nggak? Ada tapi kecil. Ada tapi. Kalau itu misalnya terjadi bisa, tapi apakah terrealisasi kecil? Terrealisasi Kan bisa aja itu orang ngomong sampah ya, bisa. Enggak. Yang gue tanya, ada gak possibility orang untuk ngasih kita 1T, untuk sponsorin 1T, untuk lanjutin season 4? Yang gue tanya itu doang. Ada gak possibility itu? Gue cuma nanya itu doang. Sesimpel itu doang. Ini ngasih. Konteksnya ngasih. Nggak mungkin ngasih. Bukan ngasih, Ada in return sponsorship. dong. Pasti ada in return. Sponsorship. Ya, sponsorship. Tunggu ya. Udah itu aja. Lu mau gua pakai ilmu gue nih ya? Pakai ilmu lu deh. Oke, pakai ilmu gue ya. Anjing gue kayak dukun ya. Kalau dia bukan brand yang valid dan legit, pencucian uang. Oke. Ini gue fair. Ya. Ambil apa enggak? Enggak dong. Oke, lanjut. Pencucian uang jangan. Lanjut. Kalau dia brandnya legit, jelas dia brand dengan punya perusahaannya seperti IPO apa. lah, Iya, ini itu. dan dia memang masuk di sini, in returnnya dia udah tahu segala macam. Contohnya Marathon The Last Day lagi nih. Take it. Buy something bla 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 Iya. gitu misalnya. Take it. Take it. Kalau yang legit ya. Iya, yang tadi legit, take it. Take it lah. Take it lah bodoh. Dia udah minta Iya lah ya kalau legit take it lah. nggak jadi. Ya itu urusan lu nanti lah pokoknya. Kalau legit mah take it. Kalau brand yang legit. Tapi kalau misalnya jelas. nggak jelas tapi lu masih ambil, takutnya kalian tersangkut di TPPU kan. Betul. Jangan lain. Iya. Udah gue bilang. Apa sih lu anjing lu dari tadi? Udah gue bilangin apa? Ini cerita apa sih ini sebenarnya? Ini terlalu banyak spalpil Di ya? sini kita ada namanya ngabel. Ngayal gembel. Oh ini ngayal. Ngayal lu kadang-kadang suka kayak beneran Arab. Asik. Tapi kalau brand legit ambil. Ayo banget lu pukul. Gue pukul. Tapi ya. possibility itu ada. Ada. Tapi kalau gue hitung in returnnya ya, Itu coba. Mungkin dari POV Sebulan doang. brandnya. 30 hari doang. oh agak berat. Berat kan? Berat kalau 30 hari. Tapi gong di mana-mana, dong. Tapi itu berat banget. Tapi walaupun bisa itu berat. Kalau amannya sih menurut gue minimum Satu take clip. 3 months. Maximum 6 months. Wah, mati gua nih enggak. Oh. Gila.
6 bulan. Gila loh. Tapi nilainya worth. Iya worth it sih. Kalau gue jalanin. Kalau gue langsung nanya, gue langsung tanya ke Tipes nggak apa-apa. gue langsung tanya ke Ibo tadi ya. Gue langsung tanya nih sekarang nih. Ya udah, Gua enggak. let's say jalan. Let's say beneran ada brand legit. Brand legit. Jebret nih, kita butuh ini. Lu mau kasih gue berapa M? Lu cari orang lain, gua nggak mungkin ada di situ. Sih, gue nggak mungkin ada. Gua nggak mungkin ada di situ. Oh, lu udah nggak bisa ada di situ. Kenapa lu udah nggak bisa ada di situ? Nih tapi 7 orang yang lain megangin kaki gue nih. Tunggu dulu, gue satu-satu dong. Gue lagi bantuin dulu nih. Lu kenapa nggak bisa ada di situ, John? Too much sih menurut gua. Oh, secara too much ya. Memang Kalau gua nggak bisa, ini terdengar anjing banget ya. Memang uangnya sangat luar biasa besar nih. Lu bayangin 6 bulan nih kita bersama. Enggak 3 bulan aja, 3 bulan. estimasi 3 Lagi. Anggap 3 bulan. Mau ngapain? Mau ngapain lagi? Produksinya 300 M. We did everything, brother. Belum. Yang di Indonesia. Belum. Gua keluar, nggak bisa. Komitmen waktu juga udah nggak bisa. Komitmen semua tergantung. Kalian aja kan ini untuk Iya, kayak begini jor-joran komitmen waktu gila-gila. Betul, makanya gue tanya, lu mau kasih gue berapa M buat lanjutin jalan? Kira-kira? Yang lain, gua nggak mungkin ada di pembahasan itu. Oh ya udah. Oke. Udah, selesai. Gary, gue bantuin. Gary, Saya nggak mikir 2 kali kok. Apa? Jalan. Jadi jalan. Aduh, ikut. Ini kok. Lu yang ngituin Woi, gua. Gini kok. kartu kuning. Lu yang ngituin gua anjing. Gary jalan. Oh, ini realistis ya. Ya udah, lu jawab pertanyaan gua dulu. Iya. Berapa M lu kasih gua? Suruh nih, gue demen Enggak bebas. Ini udah bahas bisnis. Di bayangan gua nih. Iya. Berapa M lu kasih gua? Misalnya satu T gitu Iya. kan. Iya, berapa lu Aku kasih buat gua? production berapa? 300. 300 M. Berarti sebulan Produksi apa anjing? 300 yang produksi apa? Coba Ya aja. anggap aja seperti itu ya. Lu kamera berapa lu? Mau pakai kamera lu semua? Gua untuk lu semua ditempel kamera sini. Iya udah, enggak intinya udah 300 M. Buat gua lu kasih berapa? saya ngitung dulu bentar ya. Iya. Kalkulator dulu nih. Lu nanti dulu, yang penting oke Enggak dulu. dulu. Ya ini kan Gary Jod kan enggak? Iya Gary kan, ya. iya. Yang penting Gary udah oke. Udah Iya. satu-satu. Enggak, gua mau nanya Nanti dulu. dulu. Gue mungkin Lanjut ya. mungkin di atas Aneh. Udah ngayal ribut. di atas 20% dari total deal untuk lu oke. Sape. Iya segitu. Sipe. Gua nggak masalah. So Cina lu sampai sipe lu. Berapa sampai emang? 300. Sipe berapa? Gua nggak masalah. Oke. Jadi misalnya kayak 300 produksi, Sisa cipe dong. ada 400 lu, sisa 300 lagi kan? Lucu banget. Ya 300 nya kalau harus dibagi, gua Coba bagi 8, berapa? 300 bagi 8. Oh, 35. Gue serakah banget nih, gue minta 400 nih. Ya gua dapat 35 M kan? Iya. Kerja di mana, Bang? Make sense. Ya kan ya. 3 bulan. Gue Bang. lanjut ya. Yuka, Kerja mana kerja 3 bulan punya uang segitu? Yuka, Gimana, tadi Ji? udah tahu kan narasinya kan, yang dia lempar nih. Lo itu diinvest. Enggak, jangan dulu ke sono. Nggak usah. Ngayal gembel. Ini kan ceritanya Ngabel. ngayal bebas. Ngayal gembel. Season 4. Oke. Kalau dia udah gak mikir, Kalau did everything belum, Jom? nah cukup lah gitu. Kalau Belum, lu, kan? Dia lu lihatnya berarti POV lu apa kalau season 4? Hampir udah. Tergantung lot kerjanya sih. Oke, lot kerja, Dengan 300 jadwal, Berapa tahun? Tamat. 3 bulan. 3 bulan, ambil 3 bulan 3 bulan. 3 bulan live stream. 3 bulan lagi. minimum. Oke. Anggap aja 3 bulan misalnya. Produksi. Sampai M. 35 di ini. Pokoknya dia lu dapat 35 M Intinya deh. dapat 35 deh. 35. Gak bisa. Lanjut. Jawabannya sebenarnya Dia lagi sendiri nih. nggak sabar dulu, Baby. Gas mah gas aja, gue cuman takut kelar season 4 kita keluar pada ngomong sendiri. Lucu lagi. Ada anjing. Lagi jalan keluar. Rafa kemana? Ada di sana. Oh iya. Cabut dari rumah keluar. Iya gue gitu. Pada gila. Lucu banget. Ternyata John too much. Berarti lu enggak? Oh dia 2. Gue realistis, gue gas. Oh lu gas. Oh, Gue gas gas. tapi Ibo. bener kata John too much. Too much. Ibu. Tapi gas. 35 M. Berarti 31 ya. 3 bulan. Gas Ya lah. Allah, Blay. Kagak mikir, Blay. Kagak mikir lu. Sikat lah. Gak mikir. Kita lu nggak. Entot lu mau sampai jual ginjal Jadi satu enggak. keluarga lu Kita lu nggak usah ngeliat Halo, halo, halo. Kita Halo. bos gitu. Udah. Panggil halo. Jadi talent aja udah. Halo. Cynthia.
kan Aloy Sin, ngayal gembel. Ngayal gembel. Masing-masing member dapat 35M. Gua dapat si M. Ya. Gue join nih. Misalnya, gas atau enggak? Lucu banget. Gue join. Kan satu teh nih. Gue 25 dah. Gue 25. Lu ambil deh cepet 10 gue deh. Sampai M tuh buat ini buat produksi. Terus sampai M lagi buat Cari duit di dibagi. sini. Gue si PM. Anjing. Oh ya udah. Udah dia mah duit sama. Aloy. Lagi itu nggak rasional lah. Ini ngayal gembel doang. Nggak mungkin. Satu teh nih. Intinya lu dapat 35M. Iya, 3 bulan kayak gini lagi. 3 bulan. 35. 35M sampai 40M. Dipotong 25M buat gua. Enggak bisa. Marah lo dia duit dia lo itu. Iya, lanjut. 20-an nggak apa-apa, 20. 35. Apa? 35. Iya. 35. 3 bulan. Kayak gini lagi. 3 bulan. 35. M. TP ntar, TP. 3 bulan. Cuman kalau yes or no? Bener, kita masuk kayak gitu ya. Yes. No, yes, yes. Oh, yes. Lu? Siapa yang lo? Jot. No. Wah, No ya. kenapa? Apaan? Kenapa jotek? Bego? Kenapa jotek? Lu mau sok keren. Dia tiba-tiba jotek. Kok tiba-tiba jotek? Ya mau lah. Jot apaan? Alasannya apa anjing? Oh, mau. Niko. Oke, Niko. 35M. Lanjutin season 4. Buat sendiri 3 bulan. 3 bulan 90 hari. Kok Berapa? lu bisa jadi 35M. lu bisa jadi Wonbin? Lu tau Wonbin nggak? Tahu. Iya, lu bisa jadi Wonbin nih. Maksudmu nggak mau apa? Apa maksudmu nggak mau? Sabar, sabar dulu. Apa? Sabar dulu. 35M. Sabar Tinggal dulu. cari pengganti gua. Nggak ada kau. Apa maksudmu apa? Sabar, weh. Jadi intimidasi dong, ya Lu tinggal intimidasi. cari pengganti gua. Kalau enggak, bagian 100M dia buat gua. Deal. Apa nih? Tunggu dulu. Gua serem ya. Gue sampai. Terus lu mau nikah? Iya, nih lu nikah CPM. CPM bajingan. Tunggu tuh, tahan dulu. Ini orang mau jawab loh. Dia udah pasti oke, aku tahu dia. 35M. Jangan dulu, kasih dulu. Apa? Enggak, lu enggak. Tadi tangannya begini. 5M aja. 5 bulan. 5 bulan. Lucu banget anjing. Ambil beneran 5 bulan. 5 bulan. Oke, deal. Oke, tahan dulu. TP pasti oke. Pastilah. Berarti masalahnya tinggal di dia kan? Iya. Oke, selesaikan. Gua nggak bisa kalau nggak ada job. Gue juga nggak bisa kalau nggak ada Jot. Enggak. Lu siapa tiba-tiba? Berapa? Saya kodam. Jot, tolonglah. Gua nggak bisa kalau nggak ada di job. belakang aja, coy. Nggak bisa. Gua nggak bisa kalau Nggak bisa, Jot. Gue di mana angin aja lah. Gimana, Jot? Judul Last Tale, coy. Iya, last tol, coy. Judulnya apa coba pikirin? One Last Marathon. Season 4. No, Marathon The Last Tale lah lagi. Iya, boleh lah. Lah, goblok banget. Kayak mana? Satu tekot Cukimai. Ayo, pantai ribut anjing. Sama tumbuk kita Cukimai. Gak boleh kok begitu. Udah kita tahu sejarahnya belum? Udah kasih tahu sejarahnya belum? Ayo mana? Jadi nggak tahu, Satu nggak tahu. Jadi ini sebenarnya obrolan ngayal gembel. Iya, kayaknya udah tahu tadi. Ngayal gembel dan ya jawaban Jod itu sebenarnya jawaban nggak serius. Oh, berarti dia Kalau sebenarnya. misalnya ada satu T depannya dar. Jadi Enggak, gue selalu bilang enggak. enggak, dia nggak mau. Ya nggak bisa gua kalau nggak ada jet nggak bisa gua. Gue juga nggak bisa, Jot. Nggak bisa ikutan. Gue siapa? Ayo lo, Jot. Lah lagi aja. ikut, Bro. Kaki lu yang Ini mau ikut. berapa orang member? 9. Perlu member 10 dong. Kaki gue yang mau ikut. Kodensu. Perlu member 10 kan? Mohon maaf Kodensu. Iya. Kalau memang semua mau, Jod gak mau, kita pasti di ketiga. Kita kayak gini Kita ya. rantai. Oh kalau gitu gua nggak mau juga deh. Kenapa? Nggak apa? Lu jadi masa nggak ada yang memaksa gua? Nggak ada yang sama cabut aja. Maksa juga. Kita tuh nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Lu nggak mau apa? Siapa yang ganti tuh? Ada
Apa dia mirip kayak lu? Acoy bisa acoy. Gue nggak mau. Lu nggak mau? Lu nggak mau? Gue nggak mau. Ya udah Ada sekali ya. slot. Ada slot. Ada slot. Gak gitu konsepnya. Security kelarin nih. Gak kayak gitu. Harusnya jangan kayak gitu dong. Harusnya jangan sampai. Tadi ya. Masa disuruh cabut? Disuruh cabut? Masa? Waduh, dicabut. Oh, saya keluarin dulu ya. Jangan cabut. Jangan lah. Kan saya kangen doin. Udah habisin aja. Aduh. Gimiknya kepanjangan bang. Ya udahlah, Aloy sibuk kali ya. Alay sibuk lah. Udah beres. Kalau Jet kita rantai di Bang Bet, dia ikut. Berarti kita tetap bersembilan ya? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Nomor ke-10. Datang nomor ke-10. Tadi nggak mau. Nomor ke-10. Oh, member 10. Ya Allah, ya Allah. Tapi dapetnya cuma 5. Dapetnya cuma 5 tapi. Lu 5 doang. Sekali lagi gue tanya Den, kalau brand legit, ambil. Ambil lah. Kalau bukan brand Lu baru. 5 ya? Masa sih jadi 5 doang? Lah lu kelamaan dari tadi 35 nggak mau, 5 aja Setuju, udah. kalau bukan brand jangan. Kalau nggak brand nggak mau. Gitu. Brand only. Singapura Airline. Sampai cepet sisa lagi. Gue nggak mau cepet. Sampai itu berapa ya? Kalau mau cepet gue sampai. 200 ya? 300. Berapa lu? 300. Lu cepet. Lu banyak banget rap. Gua 200. Gua pego-pego ya. Lu siapa sih? Lu siapa? Enggak, gua kalau segitu bego tuh. Pego-pego rap. Gue cerita gue rakus banget gue. Iya, iya ceritanya kan. Banyak itu duit lu. Tapi nggak boleh ada libur. Syaratnya gimana lu? Gua jalan. Jalan lah. Dia nggak bisa tuh, dia nggak bisa itu. Nggak ada libur nggak bisa dia. Oh, dia nggak bisa. Nggak bisa dia, yakin gua. Dia ambil libur lempar. Gimana? Satu hari itu 1 M. Gua bayar. Libur salah, jangan. Kekecilan coy. Enggak. 1 M per orang. Iya, jadi jangan dia aja. Enggak. Dia bayar kalau Bisa kalau satu. misalnya libur. Kalau dia ambil libur, dia bayar 10. 10 M. 10. Nah, gua mau denger nih dia bayar nggak? Yo. 10 kalau lu libur. Per hari. Tapi kalau kata gue lanjut, jangan di rumah, kita keliling satu. Dia kabur sembari galer. Kalau 300 M worth satu hari Arab 3,3 M. Apa? Satu hari lu lu live 3,3 M. Harganya. Densu tidur. 300 M dibagi Gua disuruh tidur ya. 3,3 M sehari. Dia libur masih untung ya. Gila anjing. Sekali lagi teman-teman ini ngayal gembel. Ayo gembel ya. Kata kalau menurut gua sih Ya tadi biar. ngayal doang. Iya. Enggak, kalau menurut gua sebenarnya ya, guys. Ayo. Apa nih? Gue ada acara lagi nggak apa-apa ya? Tapi ada lu juga nggak apa-apa. Oh, mau cabut? Enggak. Jadi Enggak, bukan acara keluar. kita bersembilan di makeover sama. Oh iya, apa Temennya Gue juga ada Aloy. acara soalnya. Gua enggak. Kodensi di sini juga nggak apa-apa gitu. Iya. Enggak, gue jam 12 memang udah harus cabut. Enggak apa-apa, kalian lanjut. Nanti gue datang lagi. Foto dulu kalau gitu foto dulu. Ayo, Yuk. Foto dulu. Jadi gue 150 ya? Masa ngayal diterusin sih? Memang begitu. Ini member 10-nya dari kemarin. Oke. 200.000 favor. Iya ngayal game. Semua gini ya? Nggak usah. Oh, nggak usah ya? Oke. Yang tengah dulu atas 1